Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, dari wajah-wajahnya, wajah-wajah udah hijrah status atau belum? Nggak ada kelihatan galaunya nih. Udah ada yang dikacangin ya. Sebelum kita mulai, saya boleh kenalan dulu. Cuman singkatnya, saya pengen tahu statusnya aja. Kalau yang udah menikah boleh angkat tangan. Saya, oh iya. Satu, dua, cuma 5 orang. Apa ngerasa belum? Kalau udah. Masya Allah, berarti terutama yang di belakang nggak ada yang angkat tangan. Info doang gitu yang di depan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemuan, nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol santai. Mungkin saya nggak akan nyampein materi yang seperti seminar, cuma sharing aja tentang motivasi menikah. Yang tadi judulnya, kalau emang cinta, apa? Segerakan. Nah, sebelum kita ngebahas tentang masalah pentingnya menikah, dan kita pasti udah tahu lah ya, saya paling akan coba mengulangi lagi beberapa materi atau ilmu yang pernah teman-teman dengar tentang masalah keutamaan menikah. Walaupun ada yang unik ya, ternyata beberapa ulama yang kita kenal, penulis buku produktif, ulama yang cukup banyak ilmunya, ketika meninggal masih berstatus belum menikah. Salah satunya Imam An-Nawawi. Cuman yang uniknya adalah Imam An-Nawawi yang berstatus meninggalnya belum menikah, beliau juga menulis judul atau bab tentang pernikahan di dalam buku-bukunya. Jadi di situ kita jadi tahu bahwa Imam Nawawi itu sebetulnya tahu keutamaan menikah, bahkan sangat mengerti hadis-hadis menikah. Dan insya Allah karena beliau tahu, kita husnuzan pasti pengen menikah. Terus kenapa tuh meninggalnya dalam status masih sendiri? Karena bukan nggak mau menikah, bukan menunda menikah, tapi terlalu sibuk dengan tugas dakwahnya. Yang mungkin kalau Allah kasih usia sebulan lagi atau setahun lagi, mungkin beliau udah nikah. Kalau dulu kan proses nikah cepat ya. Kalau sekarang kan setahun 2 tahun, nggak jadi. Tahun 2 tahun nggak jadi. Kalau dulu mau nikah hari ini, besok nikah. Mau nikah pagi ini, malam udah hijrah status. Gampang gitu. Salah satu faktornya mungkin emang mertua-mertua yang dulu udah pada hijrah. Jadi lebih mudah. Kalau sekarang yang hijrahnya baru calon menantu, mertuanya belum. Ya, mungkin mudah-mudahan someday ada semacam seminar buat calon-calon mertua yang punya anak-anak gadis. Karena ini salah satu secara teknis sangat menentukan kan. Kalau kita yang cowok-cowok mungkin udah pada siap. Nikah yuk hari ini, siap hari ini juga ya. Soal nafkah, udah serahin aja sama Allah. Tapi masalahnya calon mertua imannya sama nggak dengan kita gitu. Mungkin imannya lebih mantap gitu, sehingga pengennya bukan menikahnya, tetapi pengennya kita diperbaiki dulu imannya dan segala macam amal solehnya, ibadahnya. Makanya hal yang unik dalam pernikahan ini justru banyak referensi hadis-hadis tentang pernikahan itu kita dapetinnya dari ulama yang meninggal berstatus belum menikah. Nah, coba kita renungkan beberapa ayat tentang motivasi menikah menurut Al-Quran. Yang pertama, ayat menikah yang paling populer kan kalau misalnya kita hadiri acara pernikahan teman, sering kan hadirin acara pernikahan teman, baper nggak? Saya aja yang khutbah nikah baper, apalagi yang hadir gitu. Pas kemarin Muzammil nikah, saya juga jadi
Zaman nikah kayak patah hati gitu kan, padahal gak ada hubungannya dan gak ada urusannya dengan saya juga, tapi kayak ngerasa subhanallah ya Muzamil nikah dan pernikahannya tuh Masya Allah jadi kayak trending topik gitu seluruh Indonesia, bahkan followersnya nambah 400.000 dalam 2 hari gitu kan, saking hebohnya pernikahan Muzamil. Cewek-cewek pada bikin hashtag hari patah hati nasional gitu. Nah artinya kita sering menghadiri pernikahan teman kita. Berapa sering? Sebulan sekali? Setiap minggu ya? Nah sekarang coba bandingin, pernah nggak hadir di pengadilan perceraian teman kita? Pernah? Mungkin kalau belum pernah, apakah setiap minggu? Ya artinya insya Allah rahmat Allah itu lebih luas daripada ujiannya. Artinya yang menikah itu lebih banyak kita lihat, ya nggak tahu statistiknya nih. Yang kita lihat nih, teman-teman kita yang menikah lebih banyak daripada yang bercerai. Karena yang bercerai nggak ngundang kita. Ngapain juga cerai ngundang, datang ya, gue mau cerai loh, gitu. Nggak perlu mengundang kita juga. Artinya menikah itu kabar gembira, sesuatu yang baik, yang disiarkan, yang semua orang disuruh untuk datang. Nah, kita coba perhatikan salah satu ayat yang sering kita dengar dibacain sama qori atau dibahas sama khatib kalau acara akad nikah itu surat apa? Salah satunya surat An-Nisa ayat 1 ya. An-Nisa ayat 1 atau mau ditambah? Ayat 1 aja deh ya. Ayat 1 aja. Nah, di ayat 1 itu Allah berfirman ya, nanti bisa dibaca lagi di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling berbuat baik, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan selalu mengawasi kalian. Nah, teman-teman, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tentang bahwa pernikahan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya pasangan itu takdir Allah sendiri yang telah menjadikan sunnatullah atau hukum alam bahwa segala sesuatu itu diciptakan azwajan, berpasangan. Dan itu bukan cuman malam, siang, atau timur, barat, gelap, terang, dan segala macam, termasuk manusia yang secara derajat di antara makhluk paling tinggi, yang paling istimewa. Kalau yang lain aja berpasangan, bagaimana dengan yang lebih istimewa, yaitu manusia harusnya berpasangan. Jadi pasangan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan itu adalah sunnatullah. Pasangan itu adalah hukum yang sudah Allah tetapkan dan tidak berubah. Semua yang Allah ciptakan, Allah kasih pasangan. Tinggal proses untuk menemukan pasangan itu aja yang kita jalanin. Bukan ada nggak ya, itu nggak perlu dipertanyakan karena semuanya juga dikasih pasangan. Bahkan yang meninggalnya berstatus sendiri pun tentang punya pasangan,
karena nggak ada jomblo di surga. Di surga juga nanti akan diberikan pasangan. Makanya kita bacain banyak ayat tentang pasangan-pasangan kamu di surga. Yang kita nyebutnya dengan bahasa Indonesia disebut bidadari. Walaupun sebetulnya bahasa Al-Quran bukan bidadari, tapi disebut dengan istri atau disebut dengan pasangan. Kadang Al-Quran nyebutnya dengan istilah istri, berarti hanya untuk perempuan. Kadang Al-Quran menyebutnya dengan istilah pasangan, berarti bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang jelas di surga itu ada pasangan, kalaupun dia meninggal dalam status masih sendiri, kalau dia udah balik. Kecuali meninggalnya belum balik. Belum balik itu berarti belum mukallaf. Kalau belum mukallaf, tidak berlaku hukum-hukum syariat. Tapi berlaku rahmat Allah. Kalau hukum syariat belum berlaku. Kayak misalnya tidak ada kewajiban, tidak ada tanggungan, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Namanya juga belum balik, belum mukallaf. Kalau dia udah meninggal dalam status balik, maka dia mukallaf, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan jaza atau ajr, balasan. Dan salah satu di antara jaza yang Allah janjikan itu adalah pasangan. Jadi pasangan adalah hukum sunnatullah. Kalau nggak dapat di dunia, pasti dikasih di surga. Jadi nggak ada satupun hamba Allah yang mukallaf atau balik yang berstatus sendiri selama-lamanya, itu nggak ada. Kayak misalnya yang perempuan paling sempurna yang meninggalnya status sendiri kan ada 2 dari 4 perempuan kan, Asia sama Maryam. Kalau Asia meninggalnya nggak mungkin nanti di surga bareng Firaun, pasti dah pisahkan selama-lamanya. Tapi Asia Allah berikan pasangan, siapa? Allahu a'lam. Walaupun ada hadis dhaif adalah Rasulullah, tetapi Allahu a'lam, yang jelas dikasih pasangan. Begitu juga Maryam, perempuan Azra. Azra itu artinya perawan seumur hidup, suci. Kalau bahasa orang Inggrisnya mungkin Saint gitu ya, Saint Mary. Bahasa Arabnya Maryam al-Azra, Maryam suci. Dia tidak disentuh oleh laki-laki, bahkan yang sah sekalipun. Kalau kita periksa list kontaknya di handphone Maryam tuh, laki-laki cuma ada 2 loh. Ayahnya Imran sama pamannya Zakaria doang. Yang lain semuanya cewek. Kalau kita, nah, laki-laki semuanya cewek, yang cowok cuma ayahnya doang gitu, yang cewek misalnya. Atau lihat followersnya, cewek semua misalnya, atau 60% cewek gitu. Sebaliknya juga gitu. Kalau Maryam, list kontaknya followers yang laki-laki cuma 2, ayahnya Imran sama pamannya Zakaria. Nanti kalau punya anak, tambah 1 followers, yaitu Isa alaihissalam. Nah, Maryam aja yang meninggalnya sendiri, tetap nanti Allah Subhanahu wa taala berikan pasangan, karena memiliki pasangan itu sudah sunnatullah, dan Allah tidak pernah menyelisihi atau menyalahi sunnah yang Allah sendiri takdirkan. Sehingga di sini jadi kayak ada pesan moral bahwa saya tuh udah punya pasangan sebetulnya. Udah ditulis tuh di Lauhul Mahfuz, ditulis di dalam kitab takdir saya. Si fulan, kan kita dulu waktu saya atau teman-teman yang lain lah, dulu waktu sekolah kan suka nulis-nulis nama gitu kan, di dinding, di bangku, di kursi, atau di papan tulis. Tiba-tiba kalau kita masuk ke kelas duluan, teman-teman belum pada datang, nulis sendiri love siapa, Susi sama Susanto misalnya, Susanti, Susanto misalnya. Sampai saking kita senang nulis nama pasangan, ke Jabal Rahmah itu paling banyak nama Indonesia loh. Nama paling banyak saya periksa di Jabal Rahmah pasti Budi, Anto, pokoknya nama-nama Indonesia tuh. Jarang ada namanya Muhammad atau Yusuf gitu, jarang. Orang Arab nggak suka nulis di situ. Kalau kita banyak tuh pas naik ke Jabal Rahmah namanya Indonesia semua. Kita lebih suka menulis nama kita di Jabal Rahmah. Kalau orang Arab lebih suka menulis namanya di kartu undangan. Nah, artinya kita kan menulis-nulis sendiri dengan dengan hasrat kita, dengan harapan kita, dengan nafsu kita. Kadang kalau bahasa kasarnya, sebetulnya tulisan kayak gitu tuh udah ada di Lauhul Mahfuz. Kita aja yang belum baca. Udah diukir sama Allah tulisan itu. Bukan di papan tulis kelas, bukan di bangku sekolah, bukan di dinding,
bukan di tembok, bukan di buku diary, bukan di Jabal Rahmah, tapi di Lauhul Mahfuz udah ditulis namanya. Dan itu salah satu di antara ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan bahkan ketika Allah awal menciptakan kita. Nah ini Allah katakan, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seseorang, yaitu Adam, lalu kami ciptakan darinya pasangan. Lalu dari pasangan itu kami perkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Artinya terus saja hukum kayak gitu dari mulai Adam Hawa berlaku terus sampai hari kiamat. Kalau enggak, kalau sampai di stop, berarti tidak ada perkembangbiakan. Perkembangbiakan ini menunjukkan bahasa lain dari bahwa pasangan itu akan terus ada sepanjang kehidupan di dunia. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketukar. Ini yang bisa bikin kita kadang-kadang ikhtiarnya, apa ikhtiarnya? Usahanya kadang-kadang suka salah gara-gara kita nggak yakin dengan poin ini nih. Kalau kita yakin sama poin ini, pasti ikhtiar kita akan lebih terjaga. Nggak akan sampai break the line. Kenapa? Kenapa orang melanggar syariat dalam mencari rezeki yang halal? Karena dia nggak yakin kalau rezeki itu di tangan Allah. Kalau dia yakin rezeki itu di tangan Allah, ngapain dia harus melanggar? Allah kan tetap ngasih tanpa harus melanggar. Justru gara-gara kita melanggar, Allah nanti akan memutarbalikan sesuatu yang baik yang harusnya jadi jatah kita jadi sebuah musibah. Nah, ada orang yang melanggar ikhtiar yang halal dalam mencari rezeki, itu pasti penyebabnya karena dia nggak yakin rezeki itu Allah yang kasih. Ada di tangan Allah. Allah yang menjamin. Makanya dia ketika ngerasa kayak nggak ada harapan, kayak banyak kesulitan, dia pun mencampakkan batasan-batasan agama Allah dan mencari sesuatu yang menurut logika dia akan bisa dia dapetin, walaupun itu melanggar. Begitu juga jodoh. Kalau orang melanggar, kalau orang khawatir sampai nanti kalau keduluan orang lain, nanti kalau misalnya ternyata jadian sama si dia atau siapa misalnya, sehingga kita menggunakan cara-cara yang tidak Allah ridhoi. Salah satu caranya adalah main belakang. Main belakang itu menggunakan sihir atau dukun segala macam. Nah ini berarti kita nggak yakin dengan takdir Allah bahwa pasangan itu udah ditulis sama Allah. Kalau waktu kecil dulu suka kayak ngitung-ngitung begitu, nama dia hurufnya berapa, terus nama kita kalau nggak nyambung dipaksa-paksain, ujung-ujungnya nyambung aja pokoknya gimana caranya. Ini pemaksaan takdir. Pernah gak sih dulu nulis nama di papan tulis? Atau hitung-hitung angka atau huruf gitu? Saya dulu pernah, dan gak ada yang berhasil. Yang ditulis waktu masa-masa SMP, SMA gitu, gak ada yang berhasil. Ternyata semua ramalan, semua logika, semua hitung-hitungan itu gak ngaruh. Termasuk kayak horoskop. Kita, ini zodiak dia apa? Dia sionya apa? Terus baca setiap hari. Setiap minggu ini lo mending gak usah datang ke rumah dia daripada ramai gitu. Justru ramainya gara-gara gak datang misalnya. Atau ada aja terus dicoba diramal. Oh, minggu ini bakalan bahagia, ada kejutan datang dalam kehidupan kamu soal masalah percintaan. Kalau baca kayak ramalan gitu kan, yang pertama dilihat kan selain keuangan, percintaan kan. Itu langsung baca, wah ditafakuri, ditadaburi, diulang-ulang. Hampir baca dalam sholat gitu, saking semangatnya gitu diulang-ulang. Quran susah dihafal, kalau itu hafal banget. Nah ini berarti kita nggak yakin bahwa pasangan kita itu dari tulis di papan tulis takdir di Lauhul Mahfuz, nggak ditulis, nggak akan ketukar. Kalau ada yang kita kecengin, yang kita senengin, yang kita pengenin, ternyata jadinya sama orang lain, kita tinggal bilang, oh berarti yang ditulis di papan Lauhul Mahfuz bukan dia. Atau, nah ini ada yang lebih menarik lagi. Oh sebetulnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu bukan cuma saya buat dia, tapi saya dan kamu. Menikah dulu sama orang lain, terus orangnya meninggal gitu ya. Sebelum malam pertama harus akad meninggal, baru nikah sama kita gitu. Bisa juga kan kayak gitu. Banyak banget cerita teman-teman saya yang saya kenal tuh cinta lama bersemi kembali itu
Itu banyak banget kasus-kasus kayak gitu. Berarti emang takdirnya kayak gitu dari Allah. Sampai ada cerita temen, eh, ini kalau kita ngomongin dengan bahasa sekarang mah pacaran gitu ya. Gak tahu pacarannya udah jauh atau yang pacaran biasa. Putus nih, diputusin. Udah diputusin, terus datang orang kedua, jadian. Jadian 6 bulan kemudian pengen nikah. Pas acara hari pernikahan, orang pertama ini, si cowok pertama ini datang. Itu kan hari yang pesta duka aku kan kalau lagu dangdut dulu itu. Datang dengan wajah yang aduh sedih banget lah, kebayang lah kayak gimana perasaannya pasti kayak di ketika cinta bertasbih ada cinta gitu kan, hancur-hancurnya tuh pokoknya. Tapi dia kayak pengen nunjukin sejatinya gitu, tetap datang walaupun tercabik-cabik, tergores-gores. Dia datang, terus pas salaman di pelaminan gitu kebayang kan wajahnya, terus ekspresinya kayak gimana. Terus yang tadinya calon mertua nggak jadi juga ngelihatnya kasihan gitu, sampai ibunya berbisik maaf ya nak gitu-gitu. Wah makin nggak jelas aja pokoknya. Kita mau lagi lagunya waktu itu lagu-lagu akustik yang putus cinta gitu. Tahu aja sih si artisnya, si talentnya tahu aja, tahu kisah mereka lah ya. Ini didramatis sedikit kayak sinetron. Tapi ceritanya kayak gitu, dia datang pada sedih gitu, termasuk si yang suaminya tuh pura-pura sedih padahal dia bahagia banget gitu. Wah lo lihat nih gue berasa nyalik lo gitu. Udah selesai acara itu, udah nggak ada ketemuan lagi, udah beres aja, masing-masing menjaga perasaan. Nah si cowoknya karena nggak bisa move on tetap sendiri. Selang setahun si cowoknya mimpi malam tuh, dalam mimpi dia melihat si ceweknya gendong anak, terus diserahin ke si cowok yang ini, yang pertama, suruh digendong sambil ketawa-ketawa gitu. Dan padahal setahun itu dia udah nggak mikir apa-apa lagi, walaupun nggak bisa move on tapi udah nggak punya harapan apa, namanya udah nikah kan, udah halal. Tapi tiba-tiba mimpi, setelah selesai bangun mimpi, paginya dia dapat berita kalau suami si cewek ini kecelakaan, lagi dirawat di rumah sakit ya nama gitu. Selang seminggu kemudian meninggal dunia. Tapi dia pas di rumah sakit nggak datang, cuma dengar kabar doang, nggak datang. Pas meninggal dunia baru dia datang. Ketika udah pasti lah ya, fix gitu. Pas udah meninggal dunia baru datang dia. Kalau sakit lagi juga sembuh, banyak yang kecelakaan sembuh gitu. Tapi pas sudah meninggal dia datang sampai ikut ke pekuburan. Nah waktu itu si ceweknya kan nggak boleh diganggu kan ya, masih berstatus masa idah. Waktu itu si ceweknya lagi hamil tua, suaminya meninggal lagi tuh. Selang sekitar 3 bulan kemudian ceweknya ngelahirin, berarti masa idahnya udah selesai. Dengan selesainya nifas, udah gitu tiba-tiba calon mertuanya nyuruh orang untuk ketemu sama cowok yang pertama, suruh datang ke rumah silaturahim lagi. Gak lama kemudian terus teranglah keluarga dari ceweknya minta dia kembali lagi. Akhirnya baliklah dia menikah dengan orang yang dia cintai pertama, tapi dengan status udah punya anak satu, persis kayak mimpinya. Jadi ini kayak Allah skenario kan, dan kehidupan manusia itu kan kayak gitu ya, walaupun gak selalu lewat mimpi, tapi mimpi itu kadang-kadang kan Allah kayak ngasih kayak ngasih bocoran gitu, kasih kisi-kisi lah ya. Tapi kadang-kadang nggak dikasih kisi-kisi, langsung dikasih kejutan, dan hidup kita kayak gitu. Berarti nggak ada yang ketukar kalau emang Allah udah nulis takdirnya kayak gitu. Tinggal kita ngejalanin aja, yang penting jangan melanggar hukum Allah, itu doang sih. Dan nggak perlu juga kita dengki iri sama orang lain. Karena gimana pun kita berusaha, kalau emang takdirnya bukan dia, nggak bisa tuh. Jadi bukan salah teman kita yang nyalip kita duluan, padahal kita ngecenginnya udah 2 tahun. Dia nggak salah, jadi kita jangan melampiaskan ke dia. Jangan nyawa preman pasar terus habisin dia, enggak. Karena bukan salah dia, bukan dia yang nulis takdir. Dimanapun kita berikhtiar, atau sebaliknya, kalau emang takdirnya nggak seperti yang kita harapin, nggak akan begitu. Allah yang mentakdirkan cewek ini atau laki-laki ini nikah sama perempuan tersebut. Sehingga tidak ada orang yang perlu kita salahkan, tidak ada orang yang perlu kita jadikan kambing hitam, tidak ada.
sesuatu yang perlu kita keluhkan. Terus buat apa perjalanan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ngecengin, mencari ta'aruf dan segala macam? Di situ kita belajar tentang banyak hal, salah satunya tentang kebesaran Allah. Jadi poin pertama, Allah bilang bahwa pasangan itu takdir Allah. Yakinlah kalau kita nggak dikasih pasangan di dunia, gak usah khawatir meninggalnya, jangan sampai kita meninggal. Aduh, saya bentar lagi kamu meninggal nih, saya nggak rela, kenapa belum nikah? Nggak, nikahnya nanti di akhirat. Toh banyak banget hadis yang Nabi bilang Allah yang sendiri akan menikahkan dia dengan pasangannya atau dengan bidadari, itu banyak banget hadis kayak gitu. Salah satunya hadis tentang orang yang menahan amarah. Siapa yang mampu menahan amarah ketika dia mampu marah, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilihkan untuk dia pasangan-pasangan yang dia bebas memilih yang mana aja. Allah akan berikan untuk dia pasangan, dia bebas memilih yang mana aja, nanti Allah yang akan menikahkan dia dengan kiamat. Dan itu hadis sahih tentang bab la taghdab, jangan marah. Dan hadis-hadis kayak gini banyak di dalam hadis Nabi. Ini menunjukkan bahwa akad nikah, resepsi pernikahan, wedding itu bukan cuma ada di dunia, ada juga di akhirat. Malah wedding di akhirat itu kayaknya lebih seru, karena WO-nya itu udah para malaikat sendiri, bukan manusia. Yang nggak perlu bayar mahal, nggak ada kesalahan teknis, WO-nya langsung para malaikat. Terus penghulunya Allah sendiri, yang jadi wali, penghulu. Khutbah nikahnya mungkin Rasulullah kali ya. Rasulullah menyampaikan. Yang jelas, kalau kita mau mengimajinasikan akhirat, karena akhirat itu jangan hanya diyakini, tapi diimajinasikan semampu kita, dan dengan closing, apapun kebaikan surga yang kita imajinasikan, pasti surga lebih dari itu. Apapun keburukan neraka yang kita imajinasiin, pasti neraka lebih buruk dari itu. Tapi kita boleh berimajinasi sebaik mungkin tentang surga, walaupun surga tetap lebih baik daripada yang kita pernah bayangkan. Jadi kalau di dunia hal yang paling menyenangkan mungkin hari pernikahan itu kita didandanin. Cuman kalau cowok didandanin agak-agak gimana gitu. Kan ada yang model pakaian cowok, oke kalau pakaian doang. Tapi sampai di make upin, pakai lipstick, cowok juga pakai lipstick, itu agak-agak gimana kalau orang sudah yang dulu gitu ya. Kalau pakai lipstick cowoknya. Nah nanti di surga pasti lebih dari itu. Lipsticknya warna-warni. Yang jelas ada wedding, ada akad nikah, ada hari bahagia di surga. Dan itu kayak pernikahan termahal sepanjang sejarah manusia. Pernikahan termahal di dunia aja, misalnya yang menikah pangeran Arab mana atau pangeran Inggris atau apa, menikah itu aja udah heboh sedunia kan, apalagi pernikahannya pangeran surga. Jadi tetap kita yakin bahwa pasangan kita itu udah Allah ciptakan. Terus kalau ada yang gak sesuai dengan harapan kita, kok dia jadi sama ini, kok ini sama ini, kok ini begini, kok ini begitu, kembalikan lagi, memang takdirnya Allah tuliskan demikian. Kita cuma ngejalanin sebaik yang kita mampu, hasilnya Allah yang menentukan. Itu yang pertama tentang pasangan. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang pernikahan itu, rata-rata hadisnya berbentuk perintah. Termasuk ayat juga di dalam surat An-Nur. Coba teman-teman baca di surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat 24 ya. Ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah, atau kalau dalam bahasa Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, siapa yang udah mampu, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Berarti di sini menikah atau menikahkan bentuknya itu adalah kalimat perintah. Kalau dia kalimat perintah, kata ulama, berarti menikah itu adalah ibadah. Menikah itu adalah ibadah. Jadi poin pertama, pernikahan itu ibadah. Walaupun berbeda dengan sholat, kalau sholat itu disebut ibadah mahdhah, ibadah ritual. Kalau pernikahan, ibadah ghairu mahdhah, yang bukan ritual. Tapi sama-sama berstatus ibadah. Jadi karena dia ibadah, yang harus kita sadari juga,
Gak mungkin gara-gara beribadah kepada Allah kita jadi celaka, itu gak mungkin. Gak mungkin gara-gara kita sholat kita rugi, gak mungkin. Walaupun ada orang yang ke masjid terus pulangnya sendalnya hilang, tapi bukan gara-gara ke masjid sendalnya hilang. Kalaupun terjadi itu gara-gara dia ke masjid, pas dia ke masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan untuk dia yang lebih baik dari itu. Harusnya ketika dia beribadah, dia harus membarenginya dengan husnuzon. Saya mau beribadah kepada Allah. Gak mungkin gara-gara saya sholat perniagaan saya rugi. Gak mungkin gara-gara saya sholat sendal saya hilang. Sendal saya hilang itu gak ada hubungannya dengan sholat. Kalaupun sendal saya hilang pas lagi sholat, bukan gara-gara sholat, maka saya bersyukur mudah-mudahan nanti Allah kasih alas kaki yang bisa menyelamatkan saya dari api neraka nanti di akhirat. Yang jelas karena ini menghadap Allah, beribadah kepada Allah, gak mungkin rugi. Satu-satunya perbuatan manusia yang gak ada mungkin rugi walaupun 1%, cuma ibadah kepada Allah. Makanya Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Beribadah kepada Allah. Jadi pernikahan itu ibadah. Kalau dia ibadah, apa yang perlu kita khawatirkan? Kok beribadah kepada Allah khawatir? Oh, jangan nikah dulu, ntar kamu gak bisa kasih makan. Bukankah itu ibadah kepada Allah? Jangan nikah dulu, ntar karir kamu gak jadi keganggu. Jangan nikah dulu, nanti sekolahnya gak lulus atau apa, kuliahnya jadi gak lancar. Gak mungkin gara-gara ibadah kita jadi susah. Itu gak mungkin. Gak ada kaidahnya kayak gitu. Sama kayak kaidah gini teman-teman, gak mungkin gara-gara taat kepada Allah terus hidup kita jadi susah, itu gak mungkin. Kalau ada cerita orang setelah dia hijrah, dia belajar agama, dia taat kepada Allah terus hidupnya jadi susah, bukan karena ibadah itu dia jadi susah, itu sesuatu yang gak nyambung. Ibadah itu, ketaatan itu balasannya adalah kebaikan. Dosa balasannya adalah keburukan. Gak mungkin disilang. Gak mungkin ketaatan balasannya keburukan. Dosa balasannya kebaikan. Itu gak ada. Kaidah itu sama sekali gak ada dalam agama kita. Dan kalau gak ada dalam agama berarti gak ada dalam hidup kita. Kayak ada orang bilang gini, saya sebetulnya gak terlalu menyesali kalau dulu pernah nakal. Kalau dulu saya pernah macam-macam, pernah buat dosa. Justru gara-gara itu sekarang saya jadi punya pengalaman bisa mendidik anak saya. Gak ada itu. Saya nggak, sebetulnya ada baiknya juga sih Ustadz. Ada yang ngomong kayak gitu ke saya. Ada benarnya juga sih Ustadz, ada baiknya juga. Dulu saya pernah bandel, pernah jahat, pernah nakal. Sehingga gara-gara itu sekarang saya jadi taubat, saya lebih dekat ke ulama, lebih dekat ke masjid. Kalau nggak gitu mungkin saya nggak jadi kayak sekarang. Nggak ada itu. Kalau nggak gitu, mungkin dia sekarang lebih baik dari yang sekarang itu. Gara-gara itu jadi kayak sekarang. Kalau nggak gitu, mungkin lebih dari sekarang. Jadi nggak ada cerita keburukan, berbuah kebaikan. Nggak ada itu. Sebaliknya kebaikan, berbuah keburukan itu nggak disilang sama sekali. Sehingga nggak boleh orang mensyukuri masa lalunya yang buruk. Harusnya dia menyesali dan malu gitu. Nggak ada cerita, kalau Umar dulu nggak bunuh orang, kalau Umar dulu nggak bandel, mungkin dia nggak akan jadi jagar yang jagain Rasul. Enggak. Kalau Umar dulu kayak Abu Bakar, mungkin Umar yang setelah masuk Islam akan lebih baik daripada Umar yang dalam sejarah. Tapi takdir Allah kan kayak gitu. Makanya tetap aja sahabat Nabi yang paling mulia itu kan dua. Yang masa lalunya sama dengan masa setelah Islam, Ali dan Abu Bakar. Ali dan Abu Bakar ini sebelum Islam juga udah baik kan, nggak pernah syirik, nggak pernah khamar, nggak pernah berzina. Kalau Umar mungkin pernah khamar, pernah membunuh, nggak tahu berzina, Allah alam, saya nggak berani menjudge. Tapi kalau khamar membunuh pernah, namanya Jagar kan, dia pernah berantem, pernah bunuh orang. Jawara Quraisy lah, Umar, Khalid, Hamzah, itu biasa kayak gitu. Khamar buat mereka itu kayak lifestyle gitu, biasalah. Beer house banyak kan di Mekah dulu mah. Malah mereka kayak bangga gitu sama kayak sekarang, yang paling banyak minum berarti yang paling keren, paling jago. Tapi kalau Abu Bakar dan Ali belum ada Islam juga, mereka nggak pernah minum, mereka nggak pernah berzina, bahkan mereka nggak pernah syirik. Abu Bakar itu dari kecil udah pernah ngelemparin patung berhala loh, padahal belum kenal Islam. Pas diajak ayahnya untuk nyembah patung, ayahnya pergi diam-diam dia lemparin sama Abu Bakar. Ngapain sih orang nyembah kamu? Kamu padahal kan patung buatan manusia. Abu Bakar udah tahu bahwa itu salah walaupun nggak tahu konsep agama. Kalau Ali kan emang dari kecil bersama Rasulullah, terjaga banget nih. Tetap mereka berdua lebih utama daripada
Umar, Utsman, Khalid, yang lain-lain. Karena nggak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. Jadi nggak bisa disilang. Untung ya dulu saya pernah nakal sehingga sekarang saya jadi tahu kalau anak saya macam-macam, kan ketahuan tuh ayahnya pernah kayak gitu kan. Lu habis ini ya gitu kan, ketahuan tuh, nggak ada untungnya. Tetap aja kalau seandainya dulu dia nggak bandel, nggak nakal, mungkin sekarang dia dapat lebih banyak. Atau mungkin dia hijrahnya udah lebih duluan. Begitu juga dengan ibadah atau sholat. Begitu juga dengan ibadah menikah. Nggak ada ceritanya, untung saya pernah pacaran, jadi saya pengalaman gimana mentreat cewek misalnya biar lebih romantis. Nggak ada. Kalau dia nggak pernah pacaran, pasti dia akan lebih romantis ke istrinya. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang mengotori hatinya tentang masa lalu. Nggak, tetaplah pokoknya nggak mungkin pacaran itu jadi nguntungin masa pernikahan tuh nggak mungkin. Aduh, saya kalau dengar cerita teman-teman yang dulu pernah gini-gini, cemburu, iri. Kenapa ya dulu saya polos-polos aja jadi anak gitu. Enggak, justru kepolosan dia itu kebaikan yang membuat pernikahan dia insya Allah akan lebih diberkahi. Karena pernikahan bukan soal pengalaman, tapi soal keberkahan. Ada orang pengalaman sama cewek itu, dia tahu banget lah bikin cewek kelepek-kelepek misalnya. Dia tahu banget gimana bikin cewek bahagia. Karena dia cowok yang udah inilah ya, pengalaman lah ya. Ada yang polos-polos aja. Tetap aja yang sedikit dosa lebih dan lebih mulia di sisi Allah daripada yang banyak dosa. Kalau dua-duanya udah berusaha menjadi baik. Tapi kalau yang banyak dosa bertobat, yang sedikit dosa sombong, pasti yang tobat lebih baik daripada yang sombong. Saya perhatiin di Indonesia kita sering menggunakan quote yang kadang-kadang kebalik-balik teman-teman. Kayak misalnya ada yang bilang gini, lebih baik orang berdosa lalu tobat daripada orang yang berbuat baik lalu sombong. Gak ada itu. Mana ada orang yang lebih baik orang yang berbuat dosa lalu tobat daripada orang berbuat baik lalu sombong. Gak ada. Yang ada, lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada sombong terhadap amal-amal soleh. Itu beda loh. Lebih baik taubat daripada sombong. Bukan lebih baik berbuat dosa daripada beramal soleh. Itu beda banget loh. Sehingga gara-gara itu alam bawah sadar kita mengakui bahwa oh, ini lebih baik daripada orang yang, sehingga ada orang berbuat soleh, amal soleh, kebaikan-kebaikan, kita suzon aja. Orang yang berbuat jahat, kita husnuzon aja. Harusnya dua-duanya husnuzon. Tapi kalau dua-duanya berbuat baik di hadapan Allah, pasti yang sedikit dosa lebih utama daripada yang pernah berdosa. Walaupun dua-duanya udah bertaubat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bilang, orang yang paling duluan masuk surga itu bukan yang paling banyak amal sunnah. Kalau yang wajib pasti lah ya. Bukan yang paling banyak amal sunnah. Yang duluan masuk surga itu yang paling sedikit dosanya. Jadi kalau kita pengen mengukur diri kita soleh apa enggak, jangan lihat yang sunnahnya dulu. Yang sunnah itu bonus. Lihat dosanya. Kan meninggalin wajib juga dosa kan ya. Berarti ukurannya adalah yang paling sedikit dosanya. Itulah yang paling duluan masuk surga. Bisa jadi dia bukan ahli tahajud pernah, tapi enggak ahli tahajud sampai bertahun-tahun. Bukan ahli puasa Senin Kamis, bukan ahli sedekah karena emang dia orang miskin. Tapi dia enggak punya dosa kecuali dosa-dosa enggak sengaja. Bisa jadi ini ahli tahajud, ahli puasa, ahli Senin Kamis, ahli sedekah, tapi dosanya juga banyak. Bisa aja amal soleh yang sunnahnya itu gugur lewat dosa-dosa lisannya yang dia nggak mampu menjaga lisan. Artinya nggak boleh disilau. Nggak ada lebih baik atau mending. Kebaikan tetap kebaikan, keburukan tetap keburukan, dan dia itu dipisahkan oleh Allah seperti Allah memisahkan siang dan malam. Nggak ketemu. Kalau ketemu pasti nggak normal, namanya gerhana. Pasti nggak normal. Begitu juga dengan menikah. Menikah itu adalah ibadah. Jadi kalau kita pengen nikah, kita niatnya, saya pengen ibadah kepada Allah, apalagi yang saya khawatirin. Dan ibadah menikah itu salah satu ibadah yang Allah lebih suka disegerakan. Sholat suka disegerakan, buka puasa suka disegerakan. Begitu juga dengan nikah, Allah suka kalau kita menyegerakan. Artinya orang yang menunda-nunda menikah, walaupun gak sama persis, agak-agak mirip tuh dengan orang yang menunda sholat, padahal dia gak punya kesibukan. Bukan lagi musafir, bukan lagi rush, bukan lagi dalam keadaan tight banget kegiatannya. Sebetulnya dia nggak punya kegiatan darurat apapun, tapi sengaja karena malas menunda-nunda sholat. Kurang lebih seperti itulah orang yang menunda pernikahan, padahal dia mampu.
Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram menunda pernikahan kalau dia sudah mampu dan butuh. Mampu dan butuh berarti dia bisa dan dia udah sangat butuh, dia nggak mau nikah, itu hukumnya haram. Bahkan ulama mengatakan nikah itu bisa jadi sesuatu yang wajib. Kalau ditanya, Ustaz apa hukum nikah? Tergantung. Bagi yang sudah mampu dan butuh, wajib. Bagi yang sudah mampu tapi nggak ngerasa butuh-butuh amat, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Bagi yang butuh tapi belum mampu, sunnah. Bagi yang nggak butuh dan nggak mampu, mubah. Bagi yang nggak butuh dan juga bahaya kalau dia nikah, karena dia nikahnya niatnya tidak baik, maka hukumnya haram. Kayak nikah sekedar pengen biar dapat kayak bonus dari kantor, misalnya kalau udah nikah nanti ada bonus apa, nanti ada ini beda lagi lah ya. Tapi kalau bonusnya dari Allah boleh. By the way teman-teman, ikhlas itu bukan nggak ngeharapin apa-apa ya, karena di Indonesia orang menerjemahkan ikhlas itu nggak ngarepin apa-apa, padahal kalau nggak ngarepin apa-apa dalam Islam itu sombong. Kita nggak boleh beramal soleh dengan mengatakan saya nggak berharap surga, saya nggak takut neraka, saya mau beramal soleh karena cinta sama Allah. Itu sombong. Karena Allah yang menawarkan kita surga, Allah yang menawarkan kita terbebas dari api neraka, seolah-olah Allah ngasih sesuatu kepada kita terus kita bilang saya nggak butuh. Itu sombong. Allah nggak suka sama hamba kayak gitu. Jadi ikhlas itu bukan nggak berharap apa-apa. Ikhlas itu dalam definisi bahasa Arab ya. Ikhlas itu artinya tidak berharap apapun kecuali hanya kepada Allah. Kalau kepada selain Allah, enggak. Kalau ke Allah, segalanya diharapin. Berharap akhirat dan berharap dunia. Jadi kalau orang beribadah karena berharap rezekinya lancar, itu ikhlas. Harapnya ke Allah. Kalau beribadah berharap kuliahnya dapat nilai bagus, itu ikhlas. Kalau beribadah berharap supaya urusan pernikahannya dimudahkan, itu ikhlas. Berharapnya ke Allah. Tapi kalau berharapnya ke manusia, namanya riya. Apalagi kalau yang diharapin dari Allah lebih besar porsi akhirat daripada dunia. Itu ikhlas banget. Justru kalau kita beribadah nggak mengharapkan apa-apa di sisi Allah, Allah menggolongkan dia termasuk istaghna. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa dirinya udah cukup, gak butuh apa-apa. Kalau nggak suka orang istaghna. Istaghna itu contoh orang-orang yang kafir dan kaya. Kafir penguasa kaya. Kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Haman, Namrud, itu rata-rata istilahnya istaghna. Nah, artinya kalau kita menikah berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, menikah karena mencari ridha Allah, menikah karena pengen memperbaiki kehidupan kita, menikah karena apa yang diharapinnya di sisi Allah karena ibadah, maka itu sesuatu yang ikhlas, dan biarkan seperti itu, Allah yang akan membantu kita. Jadi poin kedua teman-teman, menikah itu adalah ibadah, dan ibadah itu salah satu amalan yang Allah suka kalau disegerakan. Terus poin yang ketiga, nah ini yang paling penting nih. Coba perhatikan lagi di surat An-Nur ayat 32 yang tadi Allah sampaikan. Di sini ada jaminan dari Allah, ada janji. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, maka Allah akan mencukupkan bagi mereka dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Kalau teman-teman baca Quran, coba perhatikan kalimat penutup dari ayat-ayat tertentu. Itu biasanya, itulah kalimat boosternya tuh di situ. Allah kalau ngomongin ayat syariat, biasanya penutupnya supaya kalian. Itu kayak gitu tuh. Puasa supaya kalian bertakwa, zakat supaya kalian membersihkan diri, ini supaya kalian bersyukur. Selalu ada kalimat supaya kalian. Kenapa ada penutup kayak gitu? Allah pengen kasih tahu kepada kita sebuah motivasi.
Kenapa berpuasa? Supaya kalian terjaga, bertakwa itu terjaga. Kenapa berzakat? Supaya harta kalian bersih. Kenapa? Jawabannya ada di akhir. Nah, kalau ayatnya tentang dosa, biasanya kalimat penutupnya itu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pasti gitu ayatnya. Nah, di sini Allah kasih kalimat penutup, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha tahu. Apa hubungannya dengan kalimat sebelumnya? Kalimat sebelumnya Allah katakan, kalau mereka fakir, tahu arti fakir? Secara fikih, fakir itu hari ini aja nggak tahu makan apa. Itu fakir secara fikih. Kalau miskin, hari ini tahu makan apa, besok yang nggak tahu, itu miskin. Kalau dari angle fikih. Kalau dari angle filsafat atau filosofi bahasa fakir dan miskin, kalau miskin itu orang yang kekurangan harta. Kalau fakir, orang yang merasa kurang. Padahal dia belum tentu orang yang miskin. Ini dari angle filsafat. Makanya hadis jangan hanya dilihat dari angle fikih. Ini pengalaman saya belajar di Al-Azhar di Mesir ya. Kita suka kayak membahas sesuatu itu dari segala angle, komprehensif gitu. Sehingga ngelihat satu teks dari berbagai macam angle. Kan ada kalimat yang salah diterjemahkan dari hadis Nabi. Orang miskin dekat dengan kekufurannya. Nabi nggak pernah ngomong miskin dekat dengan kekufuran. Yang ada fakir. Kadal fakru ayyakuna kufran. Bisa jadi kefakiran lebih dekat kepada kekufuran. Miskin gak dekat dengan kekufuran, fakir yang dekat dengan kekufuran. Nah, hadis itu harus dilihat dari angle filsafat, tidak dilihat dari angle fikih. Karena definisi fakir di situ bukan definisi fikih. Kalau definisi fikih berarti yang gak bisa hari ini makan. Sedangkan maksud Nabi nanti dibandingkan dengan hadis yang lain, kata Nabi, bukanlah fakir yang tidak punya makanan di rumahnya. Fakir itu adalah orang yang selalu merasa kurang, kata Nabi. Sedangkan miskin, Nabi sendiri berdoa pengen jadi orang miskin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Berarti miskin itu nggak dekat dengan kekufuran. Miskin itu bukan sesuatu kegagalan. Miskin itu nggak kehinaan. Miskin itu hanya salah satu di antara realitas hidup. Ada yang berlebihan, ada yang berkecukupan. Yang berkecukupan ini bahasa lainnya mungkin miskin. Ada yang berkelebihan, yaitu orang yang kaya. Tapi bisa jadi orang kaya fakir, orang miskin bersyukur. Makanya Nabi mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufra. Bisa jadi orang yang bisa jadi orang yang selalu merasa kurang, selalu merasa kayak sedikit, selalu merasa nggak puas, kufur nikmat kepada Allah SWT. Itu baru benar angle terjemahannya, diterjemahkan secara filosofi, bukan secara angle fikih. Nah, Allah mengatakan di dalam surat An-Nur, kalau mereka fukoro, ini bisa diambil dari dua angle. Fukoro bisa jadi fukoro fikih, artinya emang dia nggak punya makanan. Bisa juga fukoro di sini dia kayak ngerasa nggak pede. Aduh, mau makan apa ya? Padahal udah punya kerjaan. Aduh, nanti nafkahnya gimana ya? Padahal udah punya penghasilan, tapi masih ngerasa gak pede gitu. Berarti fakir secara perasaan. Sebetulnya dia bisa, maka Allah motivasi lagi. Allah yang akan yughni. Yughni itu ghina. Ghina itu dalam bahasa kita kaya. Tapi sebenarnya ghina itu artinya cukup. Allah yang akan mencukupkan. Allah gak berjanji melebihkan ya. Allah berjanji mencukupkan. Nah, kalau kita menggunakan angle hawa nafsu, mungkin pernikahan akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena kita berharap berkelebihan. Tapi kalau kita pakai angle Al-Quran, yaitu cukup, Allah pasti mencukupkan kebutuhan kita setelah menikah. Pasti cukup. Masalahnya kita sering kurang merasa cukup. Udah ada segala macam, tapi masih ngerasa kurang aja. Ini yang jadi masalah. Bisa jadi suaminya merasa cukup, istrinya yang merasa kurang. Atau sebaliknya. Kenapa? Karena sering membandingin dirinya dengan orang lain. Tapi kalau benar-benar hanya untuk kecukupan kita dalam hidup, Allah janjikan pasti cukup, nggak mungkin kurang. Jadi kalau dia ngerasa nggak pede, ngerasa sedikit, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mencukupkan.
Nah, ini ada hadis tentang masalah janji Allah ini buat orang-orang yang pengen nikah. Nabi bilang ini, kata Nabi, tazawwaju fuqara yughnikumullah. Menikahlah dalam keadaan fakir. Ini unik hadisnya. Bukan kayak hadis yang satu lagi kan, siapa yang sudah mampu di antara kalian maka menikahlah. Makanya orang kan sering baca satu hadis langsung menyimpulkan. Kalau saya diajarkan ketika kuliah dulu, jangan menyimpulkan sesuatu dari satu teks, baik ayat ataupun hadis, harus perbandingan. Jadi kalau ada orang yang bilang itu nggak ada hadisnya, tanya ke dia balik, memang kamu udah baca berapa ratus ribu hadis? Udah pernah khatam belum hadis Sahih Bukhari? Jangan-jangan Sahih Bukhari yang cuma 7 ribuan hadis saja belum pernah khatam. Gimana dia bilang nggak ada hadisnya? Padahal hadis itu kadang-kadang bentuknya kayak kontradiktif. Sebetulnya bukan kontradiktif, saling melengkapi. Kayak hadis dilarang makan minum berdiri. Nanti ada hadis yang lain dari Ibnu Abbas. Ini namanya sunnah fi'liyah, bukan sunnah qauliyah, bukan ucapan Nabi, tapi perbuatan Nabi. Kata Ibnu Abbas, di masa Rasul kami biasa makan dan minum berdiri. Dua-duanya sahih. Imam Nawawi kemudian menyimpulkan, terus gimana nih? Yang satu Nabi bilang janganlah kamu makan berdiri, tapi di hadis yang lain kata Ibnu Abbas, di masa Rasul kami biasa makan minum berdiri. Terus maksudnya gimana? Kata ulama, bukan larangan makan dan minum berdiri, tetapi kalau duduk lebih baik. Itu kesimpulannya. Kalau kondisinya nggak mungkin duduk kayak standing party gitu, maka boleh berdiri. Cuman kalau ada tempat duduk, boleh duduk. Lebih baik duduk. Apalagi kalau kita lihat ya, di Arab kan orang makannya korma kan ya, roti. Di Indonesia kan makan warung Padang berdiri kan agak rempong tuh, agak banyak gitu kan. Ada sambal, ada apa, lodeh segala macam, ada apa sayur. Bayangin kalau berdiri kan susah. Nasi terus ada buah segala macam berdiri susah. Kalau orang Arab makannya korma, roti, berdiri juga gampang, walaupun tetap duduk lebih utama. Nah, ini membandingkan hadis namanya. Begitu juga yang tadi, ada hadis kata Nabi, siapa yang sudah mampu menikah. Jangan disimpulkan kalau nggak mampu jangan nikah. Enggak. Toh hadis ini, tazawwaju fuqara yughnikumullah. Menikahlah dalam keadaan fakir, maka Allah akan mencukupkan kalian. Berarti menikah itu salah satu cara ikhtiar kita untuk mencukupkan rezeki. Bukan cukupkan rezeki baru nikah. Jadi nikah itu hasil setelah ikhtiar rezeki baru nikah, bukan. Justru pengen dapat rezeki, nikah. Dari angle hadis ini. Terus gimana kita menyatukan dua hadis yang kayaknya berseberangan? Gampang sebetulnya. Berusahalah untuk mencukupkan rezeki. Tapi kalau emang udah kebutuhannya pengen nikah, udah setuju juga, dan perempuannya juga solehah banget, nggak menuntut lebih, maka menikahlah. Yang kurang nanti Allah akan cukupkan, gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita idealis banget, harus penghasilan sekian baru nikah, harus lulus kuliah S2 dulu baru nikah, harus karirnya selevel ini dulu baru nikah. Nggak harus kayak gitu, ikhtiar tetap. Nanti apa yang kurang, fuqara, Allah yang akan cukupkan, gitu maksudnya. Jadi ternyata dari hadis ini Nabi kayak ngasih tahu, kenapa saya kerjanya belum jelas ya Rasul nikah? Kenapa karir saya belum terlalu bagus ya Rasul nikah? Kenapa kuliah tingkat terakhir nggak lulus ya Rasul nikah? Gitu maksudnya. Bukan kenapa kamu nggak lulus gara-gara nikah? Enggak, sebaliknya. Kalau nggak bisa lulus di kuliah, nikah dulu, insya Allah lulus. Atau DU. Kalau susah lulus kuliah, nikah. Saya ngerasa ya, salah satu yang dulu sempat ngeganggu saya dalam pendidikan itu gara-gara nggak nikah. Mungkin dulu kalau saya nikahnya pas SMA, mungkin karir saya lebih bagus dalam pendidikan. Sekarang mungkin nggak jadi profesor kali. Sekarang saya cuma S1 gara-gara nikahnya telat, usia 22 tahun. Harusnya dulu nikahnya usia 18 atau 17 tahun. Karena saya bandingkan dengan teman saya yang nikahnya usia 16 tahun, kelas 2 SMA, sekarang dua-duanya udah lulus S2 di luar negeri, di Jerman. Nikahnya gimana kan di bawah umur? Ya
Yang penting halal dulu, ntar resminya pas sudah di atas umur gitu. Dan kedua orang tuanya educated, yang salah satu orang tuanya dosen, satu lagi dokter spesialis. Tuh, kasih-kasih aja tuh. Dan mereka komitmen gitu, nggak mau punya anak dulu sampai beres pendidikan, dan berhasil, udah beres pendidikan baru sekarang punya anak. Tapi nggak menghalangi kok, dari pendidikan mereka tuh bisa dua-duanya kuliah ke Jerman, kayak 99 cahaya di langit Eropa gitu. Dan ternyata maksud Nabi seolah-olah bilang gini, kalau kamu lapar, nikah, nanti kenyang. Kalau kamu karirnya bingung, nikah dulu, nanti karirnya bagus. Kalau kamu nggak punya kerjaan, nikah, nanti Allah kasih kerjaan. Karena kalau kita nggak punya kerjaan, berarti alasan Allah belum ngasih kerjaan itu baru kita doang. Ah, lo biarin aja lah, lo cowok lapar juga biasa lah cowok main. Tapi kalau udah ada istri, Allah nggak tega kan ngeliat seolah-olah dalam angle kita nih ya, walaupun Allah nggak seperti itu, pasti lebih dari itu. Tanggungannya udah dua. Alasan Allah untuk ngasih kita kerjaan udah lebih besar daripada ketika kita masih sendiri. Itu logika iman. Makanya kalau pakai logika iman, kita akan jauh lebih mantap nih untuk ngelakuin ibadah kepada Allah SWT. Kalau pakai logika matematika kita, pasti pertimbangannya banyak. Satu, pasangan itu takdir Allah. Dua, menikah itu emang ibadah. Tiga, Allah yang berjanji, kalau kalian kurang, Allah cukupkan. Ditambah lagi sama Nabi, nikahlah dalam keadaan kurang, biar Allah cukupkan. Jadi seolah-olah Nabi itu nyuruh kita nikah justru pas kita lagi terpuruk. Maaf misalnya, habis rugi ditipu sama orang lain dalam sebuah bisnis. Ah, nikah, kenapa? Habis ditipu orang nikah. Bukan habis untung besar nih, nikah justru. Walaupun dua-duanya baik, habis untung besar, nikah, habis sukses apa, habis lulus kuliah, nikah, dan segala macam, oke. Tapi ada yang kadang-kadang kita abaikan. Berarti kita harus nikah setelah untung besar, nggak harus. Bisa jadi pernikahan itu adalah solusi dari sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Di antaranya masalah finansial. Kalau kita punya masalah finansial, bisa jadi ternyata solusinya adalah menikah. Apa hubungannya masalah finansial dengan pernikahan? Tadi poin kedua, menikah itu adalah ketakwaan, menikah itu adalah ibadah, dan Allah berjanji di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti coba cek di surat 65 ayat 3 itu. Terkenal kan? Sampai kalau kita baca komen dari ayat ini nih, makanya kalau baca ayat jangan cuma baca captionnya doang, baca komennya juga. Captionnya kan ayat tuh, komennya hadis. Coba lihat komen Rasul tentang ayat ini. Kata Nabi, seandainya di Al-Quran tidak ada ayat kecuali ayat ini, udah cukup tuh. Jadi seolah-olah kalau Al-Quran itu nggak ada ayat yang lain kecuali wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, udah cukup. Riwayat yang lain kata Nabi, komen yang lain kata Nabi, seandainya semua manusia punya masalah, lalu semuanya berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat ini mencukupkan semua kebutuhan manusia yang berdoa kepada Allah tanpa ada satupun yang kekurangan. Jadi ayat ini tuh kalau dipakai untuk semua masalah kita cukup. Ayat ini doang nih. Masalahnya apa? Masalahnya sakit ya Ustaz. Pakai At-Talaq ayat 3 dan 4. Masalah kamu apa? Belum punya keturunan. At-Talaq 3 dan 4. Masalah kamu apa? Belum punya kerjaan. At-Talaq 3 dan 4. Masalah kamu apa? Baru keluar dari sebuah pekerjaan yang syubhat atau haram. At-Talaq ayat 3 dan 4. Apapun masalah kita, kalau kita gunain ayat 3 dan 4 surat At-Talaq, itu udah cukup. Gimana melaksanakan ayat itu? Ngamalin ittaqullah, taat sama Allah. Dan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah itu adalah menikah. Ini pengalaman pribadi saya. Tahun 2006 saya nikah. Tahun 2005 saya nikah. 2004. Jadi Allah tuh kayak ngasih langsung. Apa yang Allah ambil, Allah kasih ganti. 2004 akhir itu kan terjadi musibah tsunami di Aceh, di kampung saya. Ibu saya meninggal, kakak saya meninggal, keluarga saya banyak meninggal, rumah habis lah pokoknya. Waktu itu saya masih kuliah di Mesir. 2004, 26 Desember, ya, 26 Desember, musibah tsunami. 15 Januari saya nikah. Jadi kurang lebih setengah bulan lah ya.
Jadi setengah bulan setelah musibah menikah. Waktu itu saya nikah dalam keadaan lagi benar-benar fukara. Ini bukti ayat dan hadis tadi itu benar. Dan kita pasti yakin insya Allah. Ini hanya sekedar sharing. Saya di Mesir kan memang punya beasiswa tiga sumber beasiswa. Karena saya ikut tes beasiswa, tiga-tiganya dapat. Terus saya suka usaha gitu, jual beli bakso, jual beli dolar gitu kan. Dolar untuk anak-anak baru kalau datang langsung ospeknya, lokasi semua dolar lu gua gitu. Anak baru kan, oh ya kak, gak berani kan, pasti $1.000, $2.000, langsung dijual, dipalakin sama kakak kelas gitu. Jual dolar, bakso, catering kalau lagi musim liburan, sama haji sebagai petugas freelance gitu di travel haji. Setiap musim haji. Itu lumayan. Jadi saya di Mesir punya tempat tinggal 3 apartemen, 1 asrama, 2 apartemen, dan salah satu apartemennya itu di daerah elit lah di kota Kairo, agak mahal. Artinya kan ghani, berkecukupan, bahkan berkelebihan. Tapi karena emang masih single, masih sendiri, kan gak jelas manajemen finansial keuangannya. Walaupun alhamdulillah sejak saya di Mesir justru saya ngebiayain adik-adik sekolah, kan bapak saya tukang pangkas. Adik saya ada 2, dua-duanya sekolah saya biayain. Kulkas pertama ada di rumah saya itu pas saya ke Mesir. Saya telepon ibu saya, mak, ini mau bulan puasa, mak butuh apa? Ya nih abang di rumah nggak pernah ada kulkas, mak kalau beli es ke tetangga terus. Kalau abang ada rezeki pengen beli kulkas, oh ya mak, kirimin beli kulkas. Dulu kan belum ada musim handphone awal tahun 2000-an. Mak butuh apa? Kalau abang telepon, mama harus ke rumah tetangga, nggak enak kalau sering-sering. Bisa nggak pasang telepon, tapi bulanannya abang yang tanggung. Teleponnya ke luar negeri lagi gitu. Oh ya mak, pasang gitu. Terus rumah didandanin, dibenerin gitu, banyak yang udah rusak, benerin. Adik-adik butuh sekolah, baju sekolah, uang sekolah segala macam, kirimin. Alhamdulillah justru keluarga kita itu jadi lebih nyaman dan saya rezekinya jadi agak lebih itu sejak ke Kairo. Yang tadinya judulnya sekolah, malah Allah kasih rezeki. Yang kalau teman-teman pernah lihat di YouTube, malah hampir nggak jadi ke Kairo gara-gara ngerasa nggak cukup modal nih. Tapi dalam kondisi kayak gitu, ada satu keyakinan Allah di Mesir sama Allah di Indonesia sama. Ya udah berangkat kalau Allahnya sama. Kalau di Indonesia bisa makan, kenapa di Mesir enggak? Kan Allahnya sama. Berangkat. Allah kasih. Tapi menjelang mau menikah, saya lagi banyak hutang karena usaha-usaha kayak gitu, terus akhirnya utang gak jelas, rugi, ada yang belum bayar segala macam. Pokoknya lagi agak susah tuh. Dalam keadaan susah kayak gitu justru ngelamar cewek, pengen nikah. Cuman nggak kasih tahu ke dia kalau saya nggak punya modal. Yang awal-awal yang enak-enak aja dulu. Nanti pas udah deal baru bilang, aku nggak punya uang sebetulnya kan biasa. Pas sudah fix saya nelfon calon mertua, ibu ini gimana, saya pengen nikah anak ibu dan segala macam. Ibunya bilang, saya mah terserah anaknya. Anaknya sih udah setuju, saya langsung mewakili suara anaknya gitu kan. Anaknya sih udah setuju, oh ya udah kalau gitu udah, sama orang tuanya udah deal, sama dianya udah deal, baru bilang saya nggak punya uang. Dia nyesek juga sih. Terus ya udah gimana tuh, boleh pinjam dulu nggak modal nikah $500. Dipinjamin $500, atau sekarang udah bisa bayar atau belum ya. $500 dipinjamin, udah gitu dipakai untuk berangkat haji. Kan berangkat haji dari Mesir ke Arab Saudi itu cuma $500, sekitar 7 juta haji. Berangkat haji di sana spekulasi, nggak punya pegangan uang sama sekali dan nggak punya kontrak dengan travel manapun. Modal saya cuma beli satu dorongan wheelchair gitu kan. Beli wheelchair satu yang harganya 700.000, berdiri duduk di depan Masjidil Haram menunggu ada jamaah yang tua, yang sakit gitu ya. Hari pertama nggak ada yang sakit. Ya Allah, kok nggak ada orang sakit. Hari kedua nggak ada yang tua-tua. Kayaknya nih tahun ini kok hajinya pada bugar-bugar gitu. Dan saya belum makan, cuma minum air zam-zam doang tuh, nggak makan sama sekali. Ada yang lebih miris lagi, bahkan saya saking susahnya pernah kejebak makan nasi bungkus bekas makanan jamaah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia itu kan kalau makan sering nggak habis ya, cuma dicolek dikit, udah gitu dibuang. Nasi kotak gitu. Saya liatin, oh itu kayaknya masih banyak tuh. Pas orang jamaah hajinya masuk ke kamar, saya datangin, saya
kayak ngais gitu, oh ini kayaknya masih baru nih ya, ayamnya cuma dimakan dikit, saya makan. Pernah sekali kayak gitu, saking laparnya ya. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang sakit, ada yang kesasar, ada yang pokoknya apa yang buruk-buruk lah saya doain. Dan karena mungkin doanya di depan Ka'bah, mustajabah. Tiba-tiba ada yang kesasar, ibu-ibu sama anaknya kesasar kayak celon-celon ngeliatin ini, kayak kelihatan kan orang-orang yang lagi bingung gitu kan. Saya datang, ibu apa kemana? Enggak, ini saya bingung deh, maktab saya kemana ya? Saya udah berkali-kali bolak-balik nggak sampai-sampai. Dalam hati, alhamdulillah. Gitu. Tapi ekspresi kan kayak ekspresi empati gitu kan. Oh ya ibu, kasihan ya ibu, udah capek ya bu. Ya udah saya anterin aja. Ibu dari mana? Jamaah Solo kata dia. Ya udah saya anterin. Saya kan bukan petugas resmi. Mana saya tahu di mana maktab jamaah. Pokoknya jalan aja. Bismillah ya Allah, nggak mungkin ini ketemu saya kalau engkau nggak takdirkan kebaikan. Jalan aja pede ini. Allah yang nuntut. Bismillah jalan. Mau dibawa kemana? Entah, pokoknya jalan aja. Si ibu ngerasa tenang karena dianggap saya petugas. Saya tapi nggak pernah ngaku petugas ya, saya cuma pede aja ngajak. Ya udah ibu, saya anterin gitu. Oh ya alhamdulillah, makasih deh. Jalan aja. Bisa aja kesasar lebih jauh kan? Ternyata lagi jalan sambil ngobrol, jalan. Saya la haula aja, pokoknya la haula quwwata illa billah. Tiba-tiba ibunya ngelihat maktab dia. Ini kayak mirip hotel saya nih deh. Hah? Yang itu bu, coba saya tanya. Pas dia mau masuk ke lobinya, ada temannya di dalamnya. Oh iya kenalan. Alhamdulillah akhirnya benar, ternyata Allah yang menuntun langkah kaki kita. Saya nggak tahu kalau tinggalnya di situ. Saya juga baru tahu, oh ini daerah Solo. Oh iya bu, emang Solo di sini sih pak. Jadi orang-orang Solo di sini bu emang. Oh iya deh, alhamdulillah. Ada petugas dari mana? Dari Masjidil Haram. Nah karena udah nyaman. Besok bisa nggak temenin ibu lagi tawaf? Alhamdulillah dapat tawaf, dapat dam, dapat kurban. Lumayan kan? Akhirnya dari proyek kecil itu dam, tawaf, kurban. Karena pasti kalau mereka kurban sendiri akan susah. Di hari Idul Adha kan harusnya mereka beribadah, malah kurban. Pasti diwakilkan ke petugas. Alhamdulillah dapat, bukan cuma ibu itu, satu rombongan 40 orang kurbannya ngasih ke saya. Satu orang satu kambing berarti 40 kambing, belum lagi dam 80 kambing. Allah kasih rezeki. Jadi dalam keadaan susah justru nikah, Allah kasih rezeki. Karena spekulasinya kalau kita nggak dikasih rezeki yang lapar 2 orang loh. Jadi Allah nggak enak gitu kan, usah lapar 2 orang, kalau tadi lo doang lapar, biarin aja deh kalau lo lapar. Ini yang lapar perempuan yang solehah, mungkin dia lebih soleh dari saya yang nggak layak lapar. Kalau saya mungkin karena kurang soleh layak-layak aja lapar. Nah karena udah nge-guide yang lebih soleh, Allah kan gak enak biar bikin dia lapar. Kalau bikin saya lapar emang layak dilaparin kan. Kalau yang itu kan gak layak, orangnya lebih soleh. Ya udah pakai dia sebagai lobby ke langit. Alhamdulillah dikasih rezeki. Pulang ke Mesir kan karena nggak punya kerjaan tetap, kita kerjanya jalan-jalan aja di Mesir. Dia S2, saya jalan-jalan. Persis kayak 99 Cahaya itu. Yang satu kuliah, satu jalan-jalan. Istri saya S2, saya banyak main manfaatnya kan. Keliling ke Alexandria kemana. Udah gitu sebulan kemudian ada audisi tilawah Al-Quran di TV Mesir, Fajar TV sama Iqra TV. Yang ikutnya biasalah ratusan kayak ngekor gitu, kayak ular gitu kan. Terus pada curhat tentang kehidupan pribadinya yang susah biar lebih baper gitu juri-jurinya. Nah saya ikut tuh audisi tilawah Al-Quran biar masuk TV. Dari sekian ratus orang yang diterima cuma 10 orang. Nama acaranya As-Saud Ad-Dahabi, suara seruling Mizmar Ad-Dahabi, seruling emas. Nah, yang dilihat bacaannya, suaranya. Alhamdulillah dari sekian ratus orang saya kepilih salah satu dari 10 orang, dan cuma ada 2 orang yang Indonesia. Salah satunya saya kepilih, langsung dikontrak 20 episode di TV Fajar TV sama Iqra TV, dan itu bisa bikin kita hidup setahun di Mesir tanpa harus bekerja lagi, tinggal kuliah main. Ternyata kalau susah nikah, Allah yang akan yuknikumullah. Makanya saya ngerasain banget janji Allah. Ternyata kalau ada masalah bertakwa, salah satu bentuk ketakwaan itu adalah berhijrah status dengan menikah. Tapi ini bukan kita aja yang harus paham, atau pasangan kita aja, tapi juga calon mertua harus paham. Karena kalau kita sama calon pasangan udah yakin banget, mantap 100%, calon mertuanya masih ragu-ragu kan susah juga ya. Someday kita harus bikin ya kayak tadi seminarnya bertiga, kita, calon mertua dan calon pasangan. Insya Allah kalau mantap-mantap imannya kayak Rasulullah sama Ali aja kan, yang datang
Abu Bakar Rasulullah biasa aja, yang datang siapa lagi, Umar Rasulullah biasa aja, yang datang Ali malah Rasulullah nawarin, Ali aja nggak pede, Rasulullah malah pede karena Rasulullah mertua yang luar biasa, iman, pakai logika iman. Itu 3 poin tentang motivasi menikah. 1, pasangan itu emang ciptaan Allah, takdir. 2, menikah itu ibadah. 3, Allah berjanji buat yang menikah. Rasulullah justru nyuruh kita menikah walaupun dalam keadaan susah. Insya Allah kalau sama-sama yakin kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Tapi bukan dikasih keberlimpahan ya, Allah kasih kecukupan. Kalau keberlimpahan, kadang ujian, kadang juga rahmat. Allah alam. Tapi kalau kecukupan, insya Allah itu rahmat dari Allah. Fadl, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bro, yang bisa saya sampaikan di sesi pertama ini, mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita. Dan bukan hanya penyemangat untuk nikah, tapi menjadikan kita lebih yakin sama Allah dalam bab apapun di kehidupan kita, bukan hanya bab pernikahan, terutama bab mencari rezeki. Karena kalau kita nggak yakin sama Allah dalam mencari rezeki, pasti kita melanggar syariat Allah. Awal dari segala keburukan itu karena ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sebetulnya yang dibutuhkan dalam kita ngejalanin hidup nomor 1 itu adalah yakin dan berpegang kepada pemilik hidup, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nomor 1 tuh. Harus lebih. Jadi ukuran kita yakin tuh, bandingin aja deh, kita lebih tenang mana nih kalau jalan kemana-mana megang kartu debit misalnya, atau kartu kredit, atau pegang duit banyak beberapa gepok misalnya, sama kalau kita ada masalah berpegang ke Allah. Jadi pasti ada masalah kita bilang, oh tenang aja, ada Allah. Rasa tenang yang kemudian muncul dalam hati kita setelah kata-kata itu, bandingkan dengan rasa tenang saat kita memegang uang, saat kita dalam keadaan sendiri di negeri orang. Kalau rasa tenang memegang uang itu lebih besar, berarti iman kita ke Allah masih kalah sama materi dan uang. Kalau keimanan kita ke Allahnya masih kalah sama materi, masih lemah, maka berlakulah kaidah aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Zon di situ, prasangka di situ bukan prasangka sekedar husnuzon suuzon. Prasangka di situ juga bermakna belief, yakinnya kita kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala selalu nunjukin keajaiban dengan kadar keimanan. Kalau keimanan kita nilainya 3, maka keajaiban yang kita lihat dalam hidup kita itu 3 grade-nya. Gak akan ajaib-ajaib amat gitu. Oh, ajaib sih, tapi masih masuk akal gitu. Kalau iman kita mulai agak kurang masuk akal, kok kamu masih percaya aja sih? Kok kamu masih tenang-tenang aja sih? Walaupun tetap ikhtiar ya, karena ini bab ikhtiar beda lagi. Ini masalah hati, masalah yakin. Kok kamu kayak gak stres gitu? Kok kamu gak putus asa? Iman kita mulai nggak logis nih. Iman kita mulai terlihat ajaib, grade-nya naik, levelnya naik. Berarti keajaiban dalam hidup kita juga akan selevel sama itu. Jadi kalau kita pengen melihat miracle, keajaiban, mukjizat dalam hidup kita, hal-hal yang akhraja min haitsu la yahtasib, dan banyak lagi hal-hal yang luar biasa, berarti modalnya kita kuatin iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga banyak jalan keluar dalam hidup kita itu terjadi sebetulnya tergantung prasangka kita dan yakin kita kepada Allah SWT. Termasuk gimana cara menjemput jodoh. Ini terutama buat yang akhwat, yang cewek-cewek. Karena ikhtiar cewek itu beda dengan yang cowok. Kalau cowok mungkin ikhtiarnya bisa kepo, bisa nyari, bisa datang, bisa menghampiri, bisa ke orang tua langsung. Kalau cewek kan nggak bisa gitu. Masa cewek datang ke orang tua cowok kan? Agak-agak lucu kan ya, walaupun sah-sah aja secara fikih. Toh secara teknis Khadijah juga gitu sebetulnya, walaupun nanti etikanya Rasulullah yang datang kepada Khadijah, tapi secara teknis Khadijah duluan kan yang ngepoin Rasulullah. Khadijah duluan yang minta Rasul, baru secara resmi
keluarga Rasulullah yang mendatangi Khadijah. Tapi pasti nggak seleluasa laki-laki. Perempuan ada batasnya. Terus gimana cara perempuan ikhtiar supaya Allah memberikan kepada dia seorang imam yang soleh, pasangan yang baik, seperti Fatimah mendapatkan Ali, seperti Asma bintu Umais mendapatkan Ja'far, mendapatkan Ali, mendapatkan Abu Bakar, kan 3 suaminya bergantian. Gimana ikhtiarnya? Nah, salah satu yang paling penting di sini adalah dia harus bangun tadi, keep the faith atau belief sama Allah Subhanahu wa taala. Dari situ nanti dia akan tahu apa yang harus dia lakuin kalau dia udah yakin sama Allah. Karena kalau kita nggak yakin sama Allah, pasti kita jadi tahu apa yang harus kita lakuin sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Lagi-lagi kayak tadi, orang kalau tahu yakinnya sama Allah, dia jadi tahu apa yang harus dia lakuin sesuai dengan keyakinan itu. Tinggal keyakinan kita ke siapa nih. Dan banyak banget hal-hal yang kita nyebutnya kebetulan, tapi kan nggak ada kebetulan dalam hidup, kan semuanya terencana oleh Allah. Yang kita ngerti atau yang kita nggak ngerti. Yang kita nggak ngerti kadang-kadang kita nyebutnya kebetulan. Sederhana aja deh, baru sekitar seminggu yang lalu. Saya tuh, ini jodoh kan bukan hanya bab nikah ya, jodoh juga ketemu teman atau apalah jodoh. Seminggu yang lalu saya habis ada rapat di Markas Pemuda Hijrah di Masjid Al-Latif Bandung. Biasanya kalau lagi rapat gitu saya males naik kendaraan, suka pakai ojek online. Nah, berangkat ke Markas Pemuda Hijrah pakai online, terus di sana dari pagi sampai sore ada beberapa rapat yang harus kita kerjain. Sorenya sebelum pulang saya pesan lagi online. Dapat nih drivernya, dia datang. Waktu itu saya cuma pakai jaket sama pakai topi gitu. Dan salat zuhur dan asar di Masjid Pemuda Hijrah. Saya ngimamin, tapi dengan pakaian yang tadi, bukan pakai sorban atau apa. Nah, drivernya itu ternyata tadi sholat zuhur di masjid, sholat asarnya di tempat lain karena dia lagi ngantar pelanggannya. Nah, pas saya order, dia ngambil, saya naik motor. Dia nggak merhatiin saya karena kayak pangkling gitu ya, ngeliat ini bener nggak sih, nggak terlalu perhatian. Naik motor nih berdua, di motor dia ngobrol. Sering ke masjid itu ya Pak, gitu. Mas, sering ke masjid itu ya Mas. Lumayan, saya bilang. Kan lagi gak pengen selfie ini, jadi lumayan, saya bilang. Oh, ikut talim juga? Ya, gitu saya bilang. Terus selama ngobrol, saya juga suka soal di situ. Itu kan ada siapa di situ tuh, Muzamil ya, yang imam yang bagus itu yang muda. Oh iya, Muzamil gitu. Terus ada satu lagi tuh, saya lupa namanya, yang itu gurunya Muzamil. Oh, siapa ya? Siapa itu? Itu apa yang sama-sama orang Aceh juga katanya yang suka ceramah. Oh, Hanan ya. Oh iya Ustaz Hanan itu, Ustaz Hanan ya. Terus udah ngobrol. Mas kalau di situ apa suka azan juga atau ngimamin atau apa? Ya kadang-kadang ngimamin, saya bilang. Mulai curiga kan dia? Yang tadi zuhur ngimamin, Mas bukan? Ya. Wah, dia makin curiga. Mas, nama siapa? Hanan. Terus dia bilang, Hanan apa nih lengkapnya? Hanan Taki. Masya Allah, langsung rame gitu di motornya. Masya Allah. Ternyata ini buah dari selawat saya selama 1 bulan, kata dia. Bukan karena saya orang soleh, karena ini bukan urusan dengan siapanya, tetapi kepada siapa kita memintanya gitu. Saya selama sebulan tuh salawatan. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama Ustaz Hanan itu yang di Masjid Al-Latif. Kalau sama Muzamil udah pernah ketemu, sama Ustaz Hanan belum pernah. Saya salawatan aja. Tadi ada order, saya nggak baca. Padahal di situ tuh terdaftar nama saya Hanan sebetulnya di online-nya. Dia nggak perhatiin. Saya ambil, alhamdulillah ternyata ketemu langsung satu motor lagi nih. Rame gitu sepanjang jalan pas lampu merah, kita ngobrol kencang-kencang. Pak, pelan-pelan aja Mas. Sampai di rumah, jadi ketahuan dari rumah saya. Sampai di rumah, foto-foto di rumah, tetangga pada lihat, apaan sih? Jadi heboh gitu kan. Begitulah jodoh kan ya. Ternyata Allah bisa nunjukin. Berarti saya berkali-kali nemu kejadian yang mirip Imam Ahmad bin Hanbal. Yang Imam Ahmad diistighfarin orang di Basrah, tiba-tiba Imam Ahmad yang datang ke sana. Kalau Imam Ahmad mungkin udah puguh soleh lah ya.
Kalau saya mungkin bukan karena kesolehan saya, karena kesolehan orang yang sholawat atau istighfar tadi. Berarti perempuan, salah satu ikhtiarnya kayak gini. Mintanya kepada yang mengatur hidup. Biar Allah yang otak-atik puzzle-nya, tiba-tiba jadi dekat, jadi kayak tadi, satu ojek, misalnya. Tapi harus injak keliling dulu. Ini profesi jomblo nih paling bagus nih jadi ojek keliling. Tapi kalau yang ordernya cowok, cancel aja. Khusus bagian kayak gitu-gitu. Artinya ada aja kan puzzle yang Allah bikin sehingga membuat sesuatu itu kayak kejutan, kebetulan, padahal itu settingan dari langit, settingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan cuma cerita fiksinya Imam Ahmad, karena Imam Ahmad juga cerita nyata dan terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ini yang lebih kayak nggak mungkin lagi. Ada teman saya, dia salah satu pengurus di sebuah yayasan pasien kanker yang kurang mampu di Bandung. Di yayasan ini dia punya beberapa rumah untuk menampung orang-orang pasien yang kurang mampu yang mau berobat jalan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nggak bisa rawat inap karena memang nggak masuk kategori layak dirawat inap. Tapi namanya kanker kan ya, sehingga mereka harus rawat jalan. Kalau pulang balik Garut, Tasik, jauh-jauh ke Bandung kan repot, apalagi orang kanker tuh harus ditandu. Nah, dia punya beberapa rumah tempat menampung para pasien kurang mampu. Ada satu pasien, bapak-bapak dari daerah Cirebon, itu datang sendiri ke situ, kemudian sampai di situ dirawat di rumah itu ruang singgah, rumah singgah gitu. Nggak ada keluarganya yang mau nungguin. Dia punya anak di Bandung tapi nggak mau nungguin ayahnya. Punya keluarga di Cirebon nggak mau nungguin keluarganya, saudaranya ini. Jadi ditaruh sendiri di situ, ditinggalin aja. Nah, karena kankernya itu udah parah banget, nggak bisa bangun dari tempat tidur, buang airnya di tempat tidur. Sehingga satu rumah singgah itu kan jadi nggak nyaman buat pasien-pasien yang lain juga. Banyak yang ngeluh. Kita juga kebingungan, mau dipulangkan ke kampungnya, kasihan ini pasien harus dirawat terus di rumah sakit. Lagi daftar kemo, segala macam. Sedangkan dirawat di situ, siapa yang mau nungguin? Keluarganya nggak ada yang mau. Nah, satu saat salah satu petugas relawan dari yayasan ini pergi ke Jakarta naik bis. Dia biasanya kalau ke Jakarta nggak pernah naik bis, kalau nggak naik kereta dia pasti pakai mobil rental atau nyetir sendiri. Sekali-kali ini baru pertama dia ke Jakarta naik bis di Kelui Panjang gitu, terus kursinya bersebelahan dengan orang dari Cirebon. Ngobrol-ngobrol, kerja apa Pak di Bandung? Nggak, cuma bantu-bantu di sebuah yayasan kanker segala macam. Oh, cerita-cerita. Bapak dari mana? Dari Cirebon. Cerita saya juga punya pasien dari Cirebon, gini. Siapa namanya? Sebutin namanya, dari mana kampungnya. Ternyata satu kampung dengan orang Cirebon ini. Pas dengar ceritanya dia di situ sudah seminggu nggak ada yang merawat, kita harus pakai benar-benar seorang relawan yang benar-benar kuat untuk bisa nanganin yang kayak gitu, nggak bersih segala macam. Akhirnya cerita punya cerita, usut punya usut, dia satu kampung langsung dia telepon kepala desa yang di Cirebon itu. Kepala desanya langsung bertindak, datengin keluarga dan marah kepada keluarga ini dan mengatakan kalau keluarga nggak mau ngerawat nanti desa yang akan datang, satu desa akan datang ke Bandung untuk ngerawat dia tuh. Akhirnya keluarganya malu, nelfon keluarganya yang di Bandung anaknya akhirnya mau datang dan sekarang alhamdulillah anaknya nungguin dan ninggalin kerjaan, bah keluar dari kerjaannya untuk nungguin ayahnya. Allah yang mengatur, ketika ada hambanya tidak ada yang mengurus dan semuanya berlepas tangan, Allah nggak pernah lepas tangan selama kita bergantungnya kepada Allah. Dan itu Allah punya cara banyak sekali. Siapa yang telah membuat dia naik bis dari Lui Panjang ke Jakarta? Terus gimana settingan seatnya kok bisa bersebelahan? Kok jadi ngomong kok nggak tidur aja di bis? Kalau tidur aja walaupun bersebelahan kan nggak jadi juga tuh. Ngobrol sampai ngobrolin pasien segala macam, menggerakkan satu kampung, kepala desa sampai orang keluarganya jadi malu. Ini semuanya settingan by Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kembalikan kepada pemiliknya. Soal ditambah lagi emang tadi takdirnya dari Allah, ibadahnya kepada Allah. Kemudian juga Allah juga yang menjamin 3 poin pertama. Ya udah balikin lagi aja ke Allah. Terutama buat yang akhwat yang memang bergantungnya ke Allah.
Dan itu ngaruh banget salawatan, istighfaran, zikiran yang seperti dilakukan orang-orang tadi ternyata benar-benar mempengaruhi. Saya udah salawatan Ustaz sebulan, saya udah istighfar setahun. Kok belum aja? Yakin, ala inna nasrullahi qarib. Makin mendekatkan. Mungkin tadi jaraknya 10 tahun lagi. Dan kita nggak tahu gara-gara kita salawatan atau istighfar, jaraknya tinggal 2 tahun lagi. Pas 1,5 tahun kita putus asa, hilang lagi tuh harapannya. Yang pasti nggak mungkin salawat, istighfar, amal soleh itu sia-sia, itu nggak mungkin. Ya kayak tadi kaidah pertamanya, nggak bersilang kebaikan dan keburukan. Jadi nggak ada keburukan yang bermanfaat, atau juga nggak ada kebaikan yang sia-sia, nggak mungkin. Jadi nggak ada ruginya kita istighfar, toh minimal dan udah beruntung banget istighfar kita diampuni dosa oleh Allah. Belum lagi nanti kebaikan-kebaikan lain. Karena istighfar janjinya bukan cuma ampunan dosa. Di surat Nuh aja Allah janjikan orang yang rajin beristighfar, pertama diampuni dosa, kedua dikasih hujan, ketiga dikasih harta, keempat dikasih anak, kelima dikasih kebun, keenam dikasih sungai. Jadi istighfar manfaatnya bukan cuma untuk ampunan dosa, ada lagi fadlun, kebaikan-kebaikan lain yang Allah janjiin buat orang yang melakukan kebaikan. Jadi minimal kita yakin yang namanya kebaikan nggak mungkin rugi, nggak mungkin sia-sia, pasti ada kebaikan. Walaupun kadang tidak bersinggungan langsung dengan hajat kita. Langsungnya mungkin enggak, tapi secara nggak langsung pasti bersinggungan. Nah, jadi teman-teman, di sesi yang kedua ini saya pengen menegaskan kembali, semua itu di tangan Allah. Coba kita kuatin lagi keyakinan kita kepada Allah. Dan ada satu hadis, hadis Nabi SAW tentang bab sabar. Sabar itu kan menunggu datangnya pertolongan Allah kan. Itu arti sabar. Menunggu datangnya pertolongan Allah. Kata Nabi, menunggu datangnya pertolongan Allah itu adalah ibadah. Jadi kita nunggu aja nih, dalam keadaan sedang diuji. Apapun bentuk ujiannya, termasuk ujian perasaan tadi, pengen disempurnakan rasa cintanya, menunggu doang, itu ibadah. Sehingga kita coba ngerasain nikmatnya beribadah dalam penantian. Nikmatnya beribadah kepada Allah dalam menunggu, dengan tetap menjaga iffah, menjaga kehormatan. Itu mudah-mudahan jadi tetap semangat, tetap yakin, dan tetap bisa enjoy, menikmati masa-masa itu. Kalau sahabat dulu ada yang menikmati masa-masa sakit, Nabi Ayub menikmati masa-masa sakit, kita cuma menikmati masa-masa penantian, dan itu jauh lebih ringan dari apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang sebelum kita. Tuh. Kita masuk ke tanya jawab ya, sama-sama. Ini poinnya kita sangkut iman itu orang yang dulu sifat awal. Saya bilang dari Al-Qasal. Ini bertanya tentang ikhtiar. Pada zaman Nabi yang dulu itu kan salah satu bentuk ikhtiar mencari jodoh itu contohnya intip ya standar. Intip, begitu udah tahu mungkin tentang orang-orangnya atau lama. Sekarang kan banyak gini kan ya. Jodoh aja ada anak mungkin dia tinggal buka dikit, searching kasih nama ini juga. Apalagi anak nanti kehargaannya bukan berani, bukan ekor dan semakin kan zaman sekarang. Misalkan kita sampai lumayan sebelum banyak kayaknya dia lama tahu kayak dia gimana juga dia soalnya juga. Tapi kan kita belum tahu bagaimana di mana orang tuanya siapa. Karena ada orang sekarang berpikir sama saya menggunakan kondisinya positif jadi tapi saya langsung kirim aja sih saya kerja dengan harapan dia memberikan atau dia bisa orang tuanya dengan kita aplikasi itu kan direct langsung apakah konsep syariah yang digunakan misalnya kalau orang itu kedua misalkan diurus nih sininya kok kayaknya si apa ini mau silakan dengan orang tuanya atau nanti ke jalannya. Bedanya kalau sudah kan zaman sekarang juga di dalam bulan gitu
Nah, langsung orang banyak semua mana. Nanti sarannya dari Ustaz, bagaimana sih cara seorang laki-laki dalam pindah awal dan cara yang jangan sebenarnya gitu. Siapa yang itu melakukan Kita kan pada banyak ya. Tapi aku warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pernah harus dengan seorang Islam karena satu masalah Islam tersebut lebih dari satu organisasi Islam yang berbeda untuk masalah itu sudah berbeda dari pemerintah. Tapi karena itu kalau saya pribadi tidak masalah karena itu kan hanya organisasi, tetapi saya tidak mau mengikuti organisasi tersebut gitu. Karena perbedaan itu sifat tidak bisa menerima dan memaksakan saya harus ikut karena saya juga tidak mau berdebat, maka saya memutuskan proses tarik tersebut. Kalau memutuskan kalau misalnya posisi saya seperti itu, sebaiknya saya mengikuti saran siswa karena siswa tersebut akan menjadi suami saya. Kalau saya tetap pada pendidikan saya, itu kan termasuk masalah akidah gitu. Dan bagaimana cara menghadapi perbedaan-perbedaan lainnya dengan posisi tarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Apa itu coba? Semua. Cek. Coba jawab yang kedua dulu ya. Beda mazhab. Beda mazhab itu dalam Islam bukan musibah ya. Secara prinsip beda mazhab dalam Islam itu justru rahmat loh sebetulnya. Walaupun hadis perbedaan di antara umatku itu rahmat diperdebatkan oleh ulama, tetapi maknanya disepakati oleh ulama. Banyak ulama yang berbicara senada dengan kalimat itu. Dari mana kok perbedaan itu disebut rahmah? Karena dalam perbedaan itu Allah memberikan rukhsah, keringanan. Ini tentang perbedaan dikit ya. Contohnya dulu di masa sahabat setelah Rasulullah wafat, ada seorang suami marah ke istrinya terus bilang gini, ya udah, pokoknya saya tidak akan lagi tidur dengan kamu selama satu hin. Satu hin. Hin itu dalam bahasa Indonesia artinya satu waktu, durasi batas waktu. Terus pas dia udah ngomong kayak gitu kan berarti dia kayak udah bersumpah nggak akan tidur bareng istrinya, nggak akan serumah lagi selama satu hin, satu masa. Setelah amarahnya reda, dia insaf. Terus dia nanya sendiri, lah satu hin itu berapa lama ya? Bingung kan? Dia datang kepada Abu Bakar. Ditanya, ya Abu Bakar, satu hin itu berapa lama? Kata Abu Bakar, satu hin itu kalau nggak salah waktu itu jawabannya 1 bulan. Oh 1 bulan, berarti 1 bulan itu dia nggak boleh mendatangi istrinya. Bulan depan udah boleh gitu. Biar mantap, dia datang ke Umar. Tanya ke Umar, ya Umar, satu hin menurut kamu berapa lama? Kata Umar, satu hin itu 1 tahun. Bingung kan? Wah, 1 tahun? Berarti selama 1 tahun saya nggak boleh mendatangi istri. Tahun depan baru boleh. Karena bingung, nanya kepada Ali. Ya Ali, ya Abul Hasan, satu hin itu berapa lama dalam Islam? Kata Ali, satu hin itu umur hidup. Berarti dia nggak boleh lagi mendatangi istrinya seumur hidup. Berarti udah cerai talak 3 tuh. Bingung dia. Pas waktu sholat, dia datang ke masjid. Abu Bakar waktu itu khalifah. Habis sholat dia berdiri. Wahai kaum muslimin, nasib saya gimana nih? Kata dia. Kata sahabat, kenapa kamu emang? Ini masalah saya tanya ke Abu Bakar, katanya sebulan. Ke Umar 16 setahun atau 6 bulan. Ke Ali malah seumur hidup 1 hin. Terus yang benar yang mana? Gitu. Akhirnya
Abu Bakar menjelaskan, saya bilang sebulan karena Allah berfirman di dalam Al-Quran yang ayatnya Hin artinya 1 bulan. 1 kali purnama. Oh, ada ayatnya. Ayat itu emang arti Hin di situ adalah sebulan. Terus Umar, kenapa 6 bulan atau setahun? Karena Allah juga berfirman di surat Ibrahim. Kata Allah di surat Ibrahim, tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Buah pohon itu berbuah setiap 1 hin, bisa 6 bulan, bisa setahun dengan izin Tuhannya. Berarti hin itu paling cepat 6 bulan, paling lama setahun. Oh, ada ayatnya juga, tapi hin di situ artinya beda dengan hin yang pertama. Nah, kata Allah, berbuatlah sesuka kalian hatta hin, sampai datangnya hari kiamat. Hin di dalam ayat itu untuk iblis, perjanjian Allah sampai hari kiamat. Oh, ada ayatnya juga nih, berarti Al-Quran itu kayak gitu. Makanya satu kata punya banyak makna, harus dipahami secara tafsir, jangan hanya lihat teksnya. Terus gimana dong nih? Akhirnya para sahabat mengatakan, pilihlah yang paling mudah buat kamu. Ya udah, Abu Bakar deh kalau gitu, ya udah Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa ulama sepakat, kadang ikhtilaf di antara ulama Islam itu adalah sebuah kebaikan, keringanan bagi kita. Yang jadi masalah, ikhtilafnya bukan di antara ulama, di antara orang awam. Ini yang jadi musibah. Nah, sekarang kalau yang terjadi ikhtilaf, kadang saya dengan istri saya juga ikhtilaf soal ibadah. Secara kita sama-sama belajar di Al-Azhar, sama-sama jurusan tafsir, tapi beda pola fikir. Bagi saya mungkin ada beberapa kaidah yang saya melakukan ibadah kayak gini, istri saya kayak gitu. Tapi kita tahu ikhtilaf kita itu usul atau furu. Kayak Teteh tadi bilang, kalau bab akidah belum tentu ikhtilafnya akidah. Toh sama-sama muslim. Berarti ikhtilafnya bukan akidah. Selama sesama muslim, kecuali dia sama Syiah misalnya. Atau non-muslim misalnya, itu kan bukan muslim, berarti akidah. Kalau itu nggak ada toleransi, nggak bisa. Dan ayatnya juga mengatakan nggak boleh kan. Tapi kalau sesama muslim, perbedaannya cuma cara sholat. Apalagi yang beda tadi lebaran doang. Bagus, satu opornya ada 2. Jadi kalau perbedaannya cuma masalah furu itu artinya cabang, bukan hal yang prinsip dalam agama. Dan ulama juga sama-sama punya pendapat tentang 2 perbedaan itu, kita toleransi aja. Dia kalau maksain, berarti dia coba belajar lagi deh, biar lebih toleransi pada istrinya. Istrinya juga kayak gitu. Kalau bisa disamain, alhamdulillah. Nggak bisa juga, bukan masalah besar. Dan itu bukan perpecahan. Jadi kita berbeda pendapat dalam Islam itu bukan perpecahan ya. Karena perbedaan pendapat itu udah ada sejak zaman Rasulullah, bukan zaman sahabat. Di zaman Nabi, sahabat berbeda pendapat loh. Dan Nabi senyumin aja tuh 2 pendapat. Yang satu, sholat dengan tayamum. Yang satu lagi tayamum, tapi pas dapat air diulangin dengan wudhu, baru dia sholat lagi. Pas ketemu Nabi bilang apa? Yang tadi kamu sholatnya sekali pakai tayamum doang, kamu udah tepat. Udah tepat. Kalau kita kan langsung ngebandingin. Kalau tepat berarti yang satu lagi keliru. Ternyata enggak. Kamu yang sholatnya sekali pakai tayamum doang, udah tepat. Kamu yang sholatnya 2 kali, dapat 2 pahala. Coba mau pilih yang mana? Kan enak tuh. Jadi kalau ada yang menyikapi perbedaan furu di antara kaum muslimin dengan tidak senyum, berarti dia bid'ah. Mananya yang bid'ah? Cemberutnya yang bid'ah. Karena sunnah Nabi menyikapi perbedaan itu senyum. Kapan lebaran? Sabtu. Kamu Minggu. Itu sunnah itu. Sunnahnya di situ. Biasa aja kali. Yang itu kunut, yang ini nggak kunut, senyumin aja. Itu yang misalnya puasa pakai niatnya dibaca, yang ini nggak dibaca, senyumin aja. Selama perbedaan pendapat itu ada pendapat dari ulama, berarti itu furu, cabang. Karena ulama tidak berbeda pendapat dalam hal yang usul, nggak ada perbedaan. Jadi kalau ulama masih berbeda pendapat, kemungkinan besar itu cabang. Tapi kalau ulama sudah berbeda pendapat, sudah sepakat, berarti itu biasanya usul, dasar agama. Dan dasar agama, ulama nggak berbeda. Hanya cabang agama yang berbeda pendapat. Jadi kalau masalah perbedaan kayak gitu, jangan sampai menghalangi pernikahan. Tapi memang butuh kebijaksanaan, kedewasaan mazhab. Kadang-kadang orang kan, namanya baru belajar kan ya, dia merasa dia doang ahli surga, yang lain semua neraka. Saya pernah ngerasa kayak gitu soalnya. Awal-awal dulu saya hijrah kan pas SMA. Kelas 2 SMA tuh awal ngerasa saya baru belajar agama.
Itu pas lagi ngejosnya tuh, lagi semangatnya belajar agama, pulang ke rumah, isi rumah itu semuanya ahli neraka. Neraka, bapak neraka, ibu neraka, semuanya neraka. Cuma saya doang yang surga, yang lain semuanya ikut setan, saya doang yang ikut malaikat. Awal-awal kayak gitu, namanya orang lagi puber kan, biarin aja. Awal-awal tuh memang kayak gitu, semua orang ngejalanin itu. Malah saya ngerasa semuanya salah. Kakak saya kan, saya punya kakak, punya adik. Kakak saya itu TNI, adik saya GAM. Jadi kalau di luar tembak-tembakan, di rumah mereka ketawa-ketawa. Di rumah sama-sama saya ceramahin. Kakak saya TNI, adik saya GAM. Saya waktu itu sosok jadi ustadz gitu. Duduk dulunya sini. Terus saya ceramahin, dalilnya entah apa-apa aja yang keluar. Pokoknya apa yang teringat disampaikan semuanya. Semuanya selalu dimarah-marahin. Awal hijrah emang kayak gitu. Tapi makin kita belajar, ngebandingin, tahu berbagai macam referensi, insya Allah akan tahu. Itu proses awal, jangan sampai masa-masa itu kita langsung memutuskan untuk enggak sama dia beda mazhab, enggak. Semua orang ketika semakin matang insya Allah akan lebih toleran. Terus gimana cara datang ke calon mertua Kang Ivan dengan konsep kekinian nih? Sama yang Sosmed. yang CV itu Syahwat enggak? Melanggar syariat apa enggak? Khalwah dalam Islam itu artinya berdua-duaan dengan satu perbuatan yang memunculkan fitnah atau melanggar syariat. Berbicara dengan lawan jenis itu bukan khalwah. Kalau dulu mungkin berbicaranya ketemu orangnya. Kalau sekarang mungkin harus telepon. Tapi kita juga jangan memudah atau menggampang-gampangkan pembicaranya apa dulu nih. Kalau hanya sekedar kayak teman kantor kan suka nelpon yang partner bisnisnya kan, atau mungkin siapa gitu di kantor, kerjaan yang dibahas, atau mungkin mau janjian apa misalnya, atau masalah teknis. Kalau kayak gitu tidak disebut khalwah. Begitu juga sekedar kenalan yang biasa, apalagi cuma lewat DM misalnya, kasih CV, atau lewat perantara, lebih bagus lagi ada perantaranya. Tapi awalnya mungkin insertnya langsung, udah gitu kita pakai ada siapa ustadz yang bisa menghubungkan kita biar lebih nyaman, lebih mudah-mudahan beliau bisa mentoring kita, bisa ngebimbing kita. Kalau bisa kayak gitu jauh lebih aman. Nah, biar dengan ustadz ini aja dulu, jangan langsung ke orang tua. Nah, dari ustadz ini nanti baru ke orang tua. Lagian kalau datangnya sama ustadz, insya Allah pakai dalil lebih mudah diterima daripada datang sendiri kekurangan dalil kan. Kalau ke ustadz, Pak ada hadis ya, kata Nabi, kalau ada pemuda yang baik akhlaknya, bukan baik agamanya ya, nggak harus hafiz. Kalau hafiz lebih bagus, baik akhlaknya. Nabi ngomongnya akhlak. Yang kalian tahu baik akhlaknya, pengen menikahi putri kalian, jangan ditolak. Ini hadisnya sahih loh Pak, saya belajarnya udah lama loh Pak. Ustaznya ngomong gitu kan susah nolaknya. Julaibib pakai Rasulullah berhasil. Nah kita pakai nggak ada Rasul, pewaris Rasulullah itu ulama. Jadi bisa awalnya nggak masalah, selama masih wajar. Kita tahulah batasannya, dan jangan berbohong di hadapan Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita pasti tahulah, ya udah melanggar nih, tapi cuekin aja lah, Allah tahu. Nah kalau kita udah ngerasa melanggar, stop langsung. Nah sebelum itu terjadi, hubungkan ke Ustadz. Bahkan yang ngajarin saya Al-Quran di Mesir, alhamdulillah dulu nikahnya saya comblangin. Saya memacomblangin, tapi saya bukan menawarkan jasa ya. Nggak sanggup juga ya, karena berat juga itu masalah selera. Prosesnya cukup panjang. Kita ketemuan di rumah saya, Syekh datang, si tetehnya datang, alhamdulillah jadian, sekarang udah punya anak 4. Jadi tetap pakai perantara orang ketiga itu lebih nyaman. Baru nanti yang pertanyaan keduanya, mau datang ke orang tua setelah proses ini dijalanin. Ustadznya udah membimbing kita, udah ngasih tahu gimana tips-tipsnya, dan akan membantu juga ikut bareng ke orang tua dimediasiin, itu jauh lebih nyaman. Orang tua juga kalau yang datang pemuda bareng Ustadz kan lebih lebih tenang gitu kan, daripada yang datang gaya apalagi kayak masih fun kayak anak gaul gitu, rambut panjang datang, Pak, halo Mas. Mantan-mantan rappers gitu datang, pasti orang tua kan agak bingung mikirnya siapa lagi. Walaupun ternyata orang kalau udah hijrah bisa lebih soleh walaupun tatoan gitu. Tapi kalau datangnya bareng orang tua, bareng ustadz, bareng ulama, bareng guru, insya Allah akan jadi kayak sebuah testimoni baik secara nggak langsung.
Jadi teknisnya pakai perantara, yaitu orang yang mengerti agama. Minimal nggak harus ustadz, tapi orang yang insya Allah matang, bijak, dewasa, yang bisa memediasiin. Yang selama ini selalu pertanyaannya ya, Ivan pemilik tadi awalnya kalau setelah yang langsung kita untuk kenalan yang beralamin kan setelah yang juga kita di proses aja, tapi ini salah satu pertanyaan juga ini insya Allah aku tanya dari mungkin ada kasusnya sehingga ini dapat jadi lebih bersih pertanyaannya dari tahu ini kalau itu kan dari bergantung jadi bertanya awalnya kan sudah menjadi sangat pertanyaan dari itu maksud dia insya Allah mengerti yang saya ini insya Allah saya akan pada Allah ini kali berharap setuju cara saya dengan alasan buat saya itu dari cara saya apa yang harus lebih mencoba bos saya apakah kita tetap mencoba apakah saya harus melakukan ini karena Dan dua-duanya pilihan yang nggak salah ya, mau merelakan dan mencari yang lain, mangga. Mau berjuang itu lebih mangga lagi. Apa yang harus dilakukan? Gampang sebetulnya, ajak aja calon mertuanya ngaji. Nah, ke siapa ulama atau ustadz kiai yang calon mertua itu dengar? Ke situ kita coba deketin. Pak Kiai, kalau orang yang paham agama kan lebih mudah dipahamkan ya. Masalah-masalah kayak tadi, keyakinan-keyakinan orang dulu beda usia, kadang-kadang ngitung-ngitung gitu, terus beda suku, kadang-kadang jadi kayak parno sendiri. Itu untuk orang yang berilmu akan lebih mudah untuk kita ajak diskusi. Sehingga orang berilmu ini yang akan nanti pelan-pelan ngejelasin ke orang tua. Tetap aja, makanya hidup kita itu kan kayak di zaman Rasul. Nah, yang pengganti Rasulnya siapa? Ya ulama. Al ulama warasatul anbiya kan. Jadi ulama itu pewaris Rasul. Kalau dulu ada apa-apa ke Rasul, ada apa-apa ke Rasul. Sampai rumah Rasul tuh ngantri loh orang pengen curhat. Saking ngantrinya, kalau kita baca surat curhat di Al-Quran, tahu surat curhat di Al-Quran? Al-Mujadilah. Nah itu surat curhat. Sampai ada ayat, kalau kalian pengen curhat ke Rasul, bayar. Berinfaklah. Sampai Allah berlakukan syariat, mau curhat ke Rasul, bayar dulu. Saking banyaknya yang pengen curhat ke Rasul, baru berkurang karena bayar jadi berkurang. Bayar malas gitu. Ya, yang penting-penting aja yang datang nih, yang nggak terlalu penting malas karena bayarnya nggak mau datang. Lalu syariat itu dinasikh, dihapus setelah udah normal lagi. Sampai pernah berlaku kayak gitu. Artinya dulu ada masalah dikit datang ke Rasul yang jadi hakim. Sekarang Rasulullah nggak ada pewarisnya yaitu ulama. Jangan jauh dari para ulama. Makanya kalau sampai ulama sudah mulai diabaikan, ini musibah besar. Sama kayak kita hidup di zaman Rasul, tapi Rasulullah nggak di peduliin gitu, diabaikan. Ada masalah, cari kiai mana yang daerah situ yang didengar oleh calon mertua kita. Kalau nggak ada, setidaknya kiai yang di daerah itu didengar orang banyak. Walaupun orang tua kita, calon mertua mungkin bukan orang yang rajin ngaji, yang sering ke talim, tapi minimal dia tahu kalau kiai itu ngomong, orang pada dengar. Itu bisa jadi kayak penguat buat kita. Deketin dulu orang itu, kiai itu, jadi mediator juga. Bisa jadi mak comblang kalau beliau mau ke kiai itu. Nanti orang tua diajak ngaji, yuk mak ngaji di sana, beliin apa gitu, mungkin cuanki atau apalah yang beliin apa ya standar lah PDKT, beli jilbab, mau kena baru mana mau kena gitu. Mak siapa emang gua mak lo gitu. Oh iya maaf salah manggil, udah terlalu pede, akhirnya ngasih mau kenal, ngajak ngaji, pelan-pelan nanti kiainya di-mention, Pak Yai, Ustadz tolong mungkin bahas bab ini. Orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah, itu nggak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya mah gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja ada Allah itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayyi'akallahu idzan, itu pasti Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah enggak akan ngecewain. Pasti Allah enggak akan ngecewain.